Di tengah kerumunan kota yang merayakan tahun baru, suara pemandu acara menggema, mengajak semua orang melakukan hitung mundur saat waktu tersisa 5 detik lagi. Sorak-sorai mulai pecah. Ryu Min mengumpat dalam hati. Ia menyadari dirinya telah kembali ke titik ini, tepat sebelum ia terseret ke dalam permainan mematikan itu lagi. Ryu Min merasa kesal karena sebelumnya ia sudah berhasil mencapai ronde ke-20. Ia berpikir bahwa jika ia mampu, ia ingin menghentikan waktu saat itu juga. Hitungan mundur berlanjut ke angka 3. Sistem menunjukkan penggunaan time reversal run telah mencapai batas maksimal. Saat hitungan mencapai angka 1, Ryu Min menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia bertekad untuk menyelesaikan permainan ini hingga akhir. Ia berpikir perlu membawa 4 orang lain ke ronde terakhir dan mulai mempertimbangkan siapa kandidat terbaik untuk diajak bergabung. Beberapa menit sebelumnya, Yongmin dan teman-temannya berpesta, merasa senang karena akan segera menjadi orang dewasa dan tidak memerlukan identitas palsu lagi. Mereka membicarakan masa depan, mulai dari rencana menjadi ojek online hingga membahas kemunculan aktris Seo Arin di kerumunan. Saat ditanya tentang rencananya, Yongmin menyatakan niatnya untuk menjadi seorang gangster. Teman-temannya menganggapnya gila dan berbahaya, namun Yongmin merasa ia hanya hidup sekali dan ingin melakukan apapun sesuka hatinya. Salah satu temannya menganggap Yongmin psikopat dan berniat memutuskan hubungan setelah lulus. Namun, mereka kemudian membahas nasib Ryu Min, remaja yang selama ini menjadi pesuruh Yongmin. Yongmin merasa tidak akan melepaskan Ryu Min begitu saja meski sudah lulus, ia berniat terus mempermainkan hidup remaja itu. Tiba-tiba mereka melihat Ryu Min di antara kerumunan tepat saat hitung mundur 5 detik dimulai. Yongmin mengonfirmasi bahwa itu memang dia. Hitungan terus berjalan. Di angka 2, Yongmin menyadari ada yang berbeda dari gelagat Ryu Min. Saat tahun baru tiba, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Perayaan pecah, namun Yongmin merasa terganggu karena Ryu Min terus memelototinya. Teman-temannya mencoba menenangkan Yongmin, mengatakan bahwa ia bisa menghajar Ryu Min kapan saja nanti. Yongmin memutuskan untuk membiarkannya hanya untuk hari ini sambil bertukar ucapan selamat tahun baru dengan teman-temannya. Tiba-tiba, suara asing terdengar dari langit, mengejek manusia yang berpesta tanpa menyadari malapetaka yang datang. Yongmin terkejut, namun teman-temannya tidak mendengar apapun. Di atas sana, seorang wanita menyerupai malaikat muncul dan merasa sedang menonton monyet di dalam kandang. Orang-orang mulai menyadari kehadiran sosok tersebut dan menganggapnya sebagai bagian dari acara televisi atau malaikat sungguhan karena kecantikannya. Ryu Min merasa muak karena ini adalah kali ke-99 ia bertemu dengan sosok yang sama. Sang malaikat tampak menahan tawa melihat reaksi mereka. Malaikat itu menghina manusia sebagai sampah dan serangga yang tidak pantas berinteraksi dengannya. Ia memastikan semua orang bisa mendengar suaranya. Seseorang dari kerumunan berteriak memprotes dan mengejek penampilan sang malaikat. Ryu Min merasa kasihan pada orang yang berteriak itu. Sang malaikat merasa kesal dan seketika meledakkan kepala orang tersebut. Kerumunan pun histeris ketakutan. Yongmin panik melihat kejadian itu. Sang malaikat memperingatkan agar manusia rendahan tidak berlagak sederajat dengannya jika tidak ingin mati. Ia menganggap manusia terlalu bodoh untuk memahami situasi saat ini. Ryu Min bersiap mendengarkan penjelasan yang sudah ia hafal. Sang malaikat menjelaskan bahwa sebuah permainan akan dimulai. Setiap bulan, selama 20 ronde, manusia akan dipindahkan ke dimensi lain untuk menyelesaikan misi agar bisa kembali ke dunia nyata dengan hadiah. Orang-orang mulai berharap bisa bertahan hidup, namun sang malaikat meralat bahwa hanya separuh dari peserta yang berhasil menyelesaikan misi yang akan dibiarkan hidup. Kabar ini memicu keputusasaan di tengah kerumunan. Malaikat itu menambahkan bahwa peserta hanya dibatasi untuk usia 15 hingga 29 tahun di seluruh dunia. Ryu Min merenung, tak menyangka ia harus mengulang proses ini untuk ke-100 kalinya. Seorang pria tua merasa lega karena tidak termasuk dalam kriteria usia tersebut, yang memicu kemarahan teman Yongmin. Yongmin mencoba menenangkan temannya, menyadari betapa seriusnya ancaman kematian yang mereka hadapi. Malaikat menyebutkan total peserta mencapai 1,8 miliar orang. Sebelum pemindahan spiritual, para peserta diminta melakukan kustomisasi tubuh atau avatar. Mereka hanya diberi 1 kali kesempatan untuk memilih. Ryu Min memilih penampilan dan nama pengguna yang biasa ia gunakan, Black Side. Ia merasa tubuh avatar ini sudah seperti tubuh aslinya karena telah digunakan sejak percobaan ke-12. Mereka berpindah ke sebuah padang rumput. Orang-orang takjub melihat perubahan fisik mereka.
Ryumin berpikir bahwa memilih wajah rupawan adalah kesalahan besar, karena di dunia yang keras ini, penampilan menawan hanya akan membuat mereka menjadi target. Kematian di sini berarti kematian permanen. Ryumin menyadari waktu permainan akan segera dimulai. Ia melihat Wang Yongmin muncul dengan tubuh kekar pilihannya. Malaikat muncul kembali, menjelaskan bahwa 1,8 juta orang di lokasi tersebut adalah penduduk Seoul. Ia mengejek kebingungan manusia dan menjelaskan bahwa ada banyak ruang lain yang dikelola malaikat berbeda. Peserta diminta membuka jendela status. Ryumin merasa lelah melihat statistik dasarnya. Malaikat memotivasi mereka untuk menjadi kuat agar bisa menyelesaikan ronde ke-20 demi mendapatkan satu permintaan apapun. Mendengar janji tentang satu permintaan, orang-orang mulai berharap. Malaikat kemudian memerintahkan mereka membuka inventaris untuk mengambil hadiah awal. Yongmin menemukan sebuah random run fragment. Malaikat menjelaskan bahwa item tersebut hanya bisa digunakan saat level 1. Yongmin segera menggunakannya dan terpana dengan hasilnya. Malaikat menyatakan bahwa takdir dan keberuntungan mereka kini telah ditentukan, lalu memulai pertunjukan utama. Seekor goblin muncul, membuat orang-orang mengira ini adalah promosi game virtual. Namun, keceriaan itu hilang saat ribuan goblin lain mulai bermunculan dalam jumlah yang sangat banyak. Malaikat mengumumkan pertempuran hidup mati antara 10.000 manusia melawan 50.000 goblin. Monster-monster itu mulai menyerbu, memicu jeritan dan kepanikan massal. Di tengah kekacauan, orang-orang terkejut melihat Ryumin justru berjalan maju sendirian mendekati kerumunan monster. Mereka mencoba memperingatkannya agar menjauh, namun Ryumin tetap melangkah. Ia menyadari bahwa dalam sebuah kelompok, kesan pertama sangatlah krusial. Ia merasa perlu menanamkan rasa segan di benak orang-orang agar tidak ada yang berani mengganggunya. Namun, tujuan utamanya lebih dari itu, ia ingin menarik perhatian sang malaikat yang mengawasi dari atas. Dua goblin maju menyerang, namun Ryumin melumpuhkan mereka dengan aksi yang memukau. Kerumunan mulai berbisik, merasa kagum dan bertanya-tanya apakah ia anggota pasukan khusus. Nama pengguna Black Side mulai menjadi pembicaraan. Beberapa orang mulai merasa percaya diri karena menganggap goblin adalah monster terlemah di dalam game, berpikir mereka bisa membunuhnya dengan mudah. Keyakinan orang-orang seketika sirna saat para goblin mulai menyerang secara massal. Jeritan minta tolong pecah di mana-mana. Ryumin mengamati kekacauan itu sambil terus bertarung, ia menyadari bahwa mulai saat ini, tidak akan ada lagi yang menganggap ini hanya sekadar permainan. Ia berpikir bahwa insting bertahan hidup akan memaksa mereka untuk melupakan segalanya dan hanya fokus untuk melarikan diri. Ryumin mengenang bahwa ia pun pernah melarikan diri pada percobaan pertamanya. Namun, pada percobaan kedua, ia menyadari bahwa kabur dari lapangan ini sama sekali tidak berguna. Ia mengamati orang-orang modern yang bahkan tidak pernah membunuh hewan kecil kini dipaksa membunuh monster. Ia menyadari mereka harus segera mengatasi keraguan tersebut jika ingin tetap hidup. Sang malaikat menonton pembantaian itu dengan tawa geli, menganggap pertarungan tersebut sebagai tontonan yang menarik. Meski goblin bertubuh kecil, sang malaikat menyadari senjata mereka cukup mematikan bagi manusia yang tidak siap. Namun, perhatian sang malaikat tiba-tiba teralih sepenuhnya kepada Ryumin. Ia mulai bertanya-tanya tentang identitas manusia yang satu ini. Sang malaikat mencoba memeriksa informasi melalui sistem, namun ia merasa kesal karena hanya nama Black Side yang ditampilkan. Meski merasa harga dirinya sebagai makhluk superior agak terusik karena harus memerhatikan manusia inferior, ia memutuskan untuk terus menikmati tontonan ini lebih lama karena menganggap Ryumin sebagai individu yang spesial. Notifikasi sistem terus bermunculan seiring bertambahnya jumlah goblin yang dibunuh Ryumin. Levelnya meningkat dan misi hampir selesai.
Ryumin menantang para monster yang tersisa untuk maju, namun para goblin justru mulai waspada dan menjaga jarak. Ryumin merasa akhirnya bisa bernapas sejenak. Ryumin membuka jendela status dan menyadari dirinya telah naik 4 level dalam waktu singkat. Ia memutuskan untuk mengalokasikan seluruh poin stat miliknya ke bagian dexterity. Ia berpikir bahwa kecepatan gerak dan kemampuan menghindari serangan adalah hal yang paling krusial di awal permainan. Merasa sudah mendapatkan perhatian sang malaikat, ia berniat menyelesaikan sisa musuh yang ada. Karena para goblin menolak untuk maju, Ryumin melemparkan belatinya untuk memancing mereka, lalu melesat dengan kecepatan tinggi untuk menghabisi sisanya. Sistem segera memberitahukan bahwa misi ronde pertama telah selesai. Bagi Ryumin, ronde ini tidaklah sulit. Namun, ia terkejut saat melihat notifikasi tambahan. Ia tidak hanya meraih peringkat pertama di zonanya, tetapi juga peringkat pertama di seluruh zona secara global. Ia menyadari bahwa kecepatan dalam menyelesaikan misi sangat memengaruhi kualitas hadiah. Ryumin merasa puas karena mendapatkan 2 jenis hadiah sekaligus, kupon senjata langka dari zonanya dan kotak pilihan hadiah spesial karena prestasinya di tingkat dunia. Ia merasa posisinya sekarang jauh lebih unggul dibanding peserta manapun. Dari kupon senjata zona, Ryumin memilih stiletto, sebuah senjata kategori langka yang memberikan tambahan stat dexterity. Tanpa ragu, ia membuang belati usang milik goblin yang ia gunakan sebelumnya, menganggap benda itu kini hanyalah sampah. Setelah menyimpan kotak hadiah spesialnya, Ryumin kembali memeriksa jendela status sambil memerhatikan orang-orang yang masih bersusah payah bertarung. Ia menyadari ada sesuatu yang aneh. Ryumin teringat saat ia menggunakan random run fragment tadi. Sistem memberitahunya bahwa ia mendapatkan kembali time reversal run, namun proses pengukiran di tubuhnya gagal karena sisa-sisa run lama masih membekas di dalam jiwanya. Ia berpikir kegagalan itu masuk akal, karena jika ia bisa mengukirnya kembali, ia akan terjebak dalam siklus regresi tanpa batas. Namun, sistem justru memberikan identitas baru sebagai time traveler yang telah melakukan perjalanan sebanyak 100 kali. Ia terkejut saat menyadari dirinya mendapatkan gelar baru, Last Time Traveler. Ryumin menyadari bahwa sebuah gelar memiliki kedudukan yang jauh lebih kuat daripada Ran. Ia menemukan sebuah kemampuan bernama Resurrection yang melekat pada gelar tersebut. Berbeda dengan skill kebangkitan milik kelas Priest yang terbatas, kemampuannya ini dapat memulihkan darah secara penuh. Ia menyadari bahwa ia baru saja mendapatkan sesuatu yang sangat langka dan berharga. Ryumin merasa sangat puas karena baru saja mendapatkan kemampuan luar biasa yang bisa ia jadikan kartu as di masa depan. Ia mulai mengamati sekeliling, memperkirakan bahwa peserta lain seharusnya sudah hampir menyelesaikan misi mereka. Ia teringat pada Yongmin dan segera mencarinya di antara kerumunan. Saat melihat Yongmin masih berdiri tegak, Ryumin menyadari bahwa musuh lamanya itu memang akan bertahan hidup di ronde ini. Sang malaikat mulai merasa bosan melihat pertempuran yang melambat. Ia mengejek manusia yang perlahan-lahan tewas hanya agar jumlah mereka seimbang dengan jumlah goblin yang ada. Dengan nada meremehkan, ia meminta maaf atas kesalahannya dan berniat membuat situasi menjadi lebih menyenangkan. Hal ini membuat salah satu peserta merasa was-was. Tiba-tiba, jasad-jasad yang bergelimpangan mulai menghilang, memicu kebingungan di antara para penyintas. Malaikat itu kemudian memanggil 50.000 goblin tambahan untuk dibantai oleh para manusia. Provokasi tersebut membakar semangat orang-orang yang mulai berteriak histeris dan menyerbu monster-monster itu demi bertahan hidup. Setelah perjuangan yang melelahkan, para goblin tiba-tiba menghilang. Malaikat menjelaskan bahwa misi telah berakhir karena kuota setengah peserta yang selamat telah terpenuhi. Sesuai aturan permainan, mereka yang belum menyelesaikan misi harus mati. Keputusan ini memicu kepanikan, banyak orang memohon belas kasihan dan meminta waktu tambahan, namun malaikat tetap tidak bergeming. Malaikat merasa heran melihat wajah-wajah suram para penyintas, padahal menurutnya mereka seharusnya senang karena masih hidup. Ia mengucapkan selamat karena telah lolos ronde pertama dan memperingatkan agar mereka berusaha lebih keras di ronde selanjutnya. Sistem menampilkan papan peringkat. Ryumin, dengan nama Black Side, tercatat sebagai peringkat pertama secara global maupun di wilayah lokalnya dengan catatan waktu yang sangat cepat. Ia segera menerima hadiah 1000 gold dan pemberitahuan bahwa fungsi toko baru akan terbuka saat ia mencapai level 10. Ryumin menyadari bahwa statusnya sebagai peringkat pertama kini diketahui oleh semua orang. Sang malaikat sendiri merasa sangat terkejut karena peringkat 1 global berasal dari wilayah yang ia kelola.
Ia kemudian mendekati Ryumin dan bertanya bagaimana manusia itu bisa menjadi begitu kuat atau apakah ia memiliki ran spesial. Sang malaikat tiba-tiba tampak kesal karena sistem tidak memberinya informasi lengkap. Ryumin dengan tenang menyarankan agar malaikat melihat langsung di jendela statusnya, namun malaikat itu berdalih bahwa ia hanya ingin menguji Ryumin. Ryumin tersenyum sinis, merasa alasan tersebut sangat konyol. Ryumin kemudian memberanikan diri mengajukan sebuah permintaan. Ia menyatakan secara terang-terangan bahwa hadiah peringkat pertama yang ia terima terasa kurang memadai. Pernyataan ini membuat sang malaikat tersinggung dan sangat marah. Ryumin tetap tenang dan menegaskan kembali keinginannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Keberanian Ryumin membuat sang malaikat dan seluruh peserta lain terdiam. Malaikat itu merasa direndahkan oleh seorang manusia yang ia anggap hanya beruntung bisa membunuh beberapa goblin. Dalam batinnya, malaikat berniat meledakkan kepala Ryumin, namun ia menyadari bahwa ia telah menghabiskan kuota kemampuan sekali pakainya untuk membunuh orang sebelumnya. Ia menyadari tidak boleh membunuh pemain secara sembarangan tanpa alasan prosedural, karena bisa memicu pemberontakan pemain atau sanksi dari otoritas yang lebih tinggi. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya tentang cara menangani manusia tamak ini. Malaikat itu berpura-pura mempertimbangkan permintaan Ryumin dan mengajaknya berbicara secara pribadi di tempat yang sunyi. Para peserta lain merasa iri dan mengira Ryumin benar-benar akan mendapatkan hadiah tambahan yang luar biasa karena prestasinya. Mereka berjalan masuk ke dalam hutan. Malaikat membentak Ryumin agar berjalan di sampingnya, merasa bahwa manusia adalah ras serakah yang hanya mau mendengar jika dikasari. Malaikat itu tidak berniat memberikan apapun, ia merasa Ryumin harus dihukum karena ketamakannya. Ia berencana membunuh Ryumin begitu mereka sampai di balik sebuah batu besar. Malaikat memilih tempat tersembunyi agar tindakannya tidak memicu protes keadilan dari pemain lain yang bisa merusak jalannya permainan. Ia tersenyum jahat, merasa Ryumin sangat bodoh karena tidak bisa menjaga mulutnya sendiri. Malaikat itu berbalik, berpura-pura bertanya hadiah apa yang diinginkan Ryumin. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah tinju keras sudah meluncur cepat mengarah tepat ke wajah sang malaikat. Pukulan Ryumin telak mengenai wajah sang malaikat hingga ia mengerang kesakitan. Sang malaikat merasa tidak percaya bahwa seorang manusia berani menyerangnya secara fisik. Dengan kemarahan yang meluap, ia bangkit dan mengumpat Ryumin sebagai manusia laknat. Namun, Ryumin tiba-tiba menghilang dari pandangan. Sebelum sang malaikat sempat bereaksi, Ryumin sudah berada di belakangnya dan meremas sayapnya kuat-kuat. Meskipun sang malaikat memohon untuk berhenti, Ryumin mencabut kedua sayap itu satu persatu dengan dingin. Ia menyatakan bahwa sekarang sang malaikat tidak akan bisa melarikan diri lagi. Ryumin mengejek rasa sakit yang dirasakan sang malaikat yang kini terkapar. Ia menyadari bahwa jika ia tidak bertindak lebih dulu, 5 menit kemudian sang malaikatlah yang akan menertawakan penderitaannya. Sang malaikat, yang diketahui bernama Biril, terkejut karena Ryumin mengetahui rencana pembunuhannya menggunakan belati yang tersembunyi di balik sayap. Biril mencoba mengelak, namun Ryumin menyadari niat busuk itu hanya dari ekspresi wajahnya. Biril merasa sangat terheran-heran bagaimana seorang manusia biasa bisa mengetahui namanya. Namun, Ryumin merasa tidak perlu memberikan penjelasan apapun kepadanya. Melihat Ryumin mengeluarkan stiletto, Biril mencoba mengancam akan meledakkan kepalanya. Namun, Ryumin dengan tenang menyatakan bahwa ia tahu Biril sudah kehilangan kemampuan sekali pakainya untuk membunuh. Biril mencoba menggertak tentang rekan-rekannya, namun Ryumin berpikir bahwa malaikat adalah makhluk egois yang tidak akan peduli jika salah satu dari mereka tewas. Biril mulai panik dan memohon kesempatan kedua dengan menawarkan berbagai informasi. Ryumin menolaknya mentah-mentah karena ia merasa bisa mendapatkan informasi itu melalui cara lain jika diperlukan. Ia menyadari Biril hanyalah pion pemandu dalam sistem ini. Sebelum Biril sempat menyelesaikan ucapannya, Ryumin menusuknya hingga sistem mengonfirmasi kematian sang malaikat. Ryumin menyadari dirinya adalah pemain pertama yang berhasil membunuh seorang malaikat. Ia mendapatkan gelar The First Angel Slayer yang memiliki efek melipat gandakan seluruh stat saat menghadapi makhluk suci. Ia juga mendapatkan Run F Slaughter yang mampu meningkatkan seluruh stat sebanyak 1% setiap kali ia membunuh sasaran, dengan batas maksimal 100%.
Ryumin merasa hadiah tersebut setara dengan barang kategori unik. Ryumin berpikir para malaikat lain akan terkejut jika mengetahui ia sudah memiliki ran tersebut. Namun, alasan utamanya membunuh Beryl adalah untuk mendapatkan Angel's Blood. Item konsumsi kategori unik ini memungkinkannya mengubah kelas menjadi Reaper, musuh alami para malaikat, begitu ia mencapai tingkat 10. Ia menyadari bahwa kelas unik jauh lebih unggul dibandingkan 30 kelas biasa lainnya karena memberikan bonus stat dan skill yang luar biasa. Itulah sebabnya ia bertekad menyelesaikan ronde pertama dengan cara yang ekstrim demi mendapatkan kualifikasi tersebut. Ryumin kemudian menggunakan hadiah peringkat pertama global untuk memilih buff pengalaman 3 kali lipat agar bisa segera mencapai tingkat 10 di ronde kedua. Menatap mayat Beryl yang mulai menghilang, ia menyadari bahwa ini adalah percobaan terakhirnya dan ia harus menjadi kuat dengan cara apapun. Sistem mengumumkan akhir ronde pertama. Dari 1,8 miliar peserta global, hanya sekitar 900 juta yang selamat, sementara di wilayahnya hanya tersisa sekitar 5.000 orang. Jiwa mereka pun dikembalikan ke tubuh masing-masing di dunia nyata. Yongmin terbangun di tengah kerumunan Seoul dan merasa kebingungan, mengira dirinya baru saja pingsan dan mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Yongmin menyadari waktu di ponselnya menunjukkan pukul 5.20, sama dengan durasi yang ia lewatkan di dimensi lain. Teman-temannya juga terbangun dengan tubuh yang nyeri. Mereka mulai menyadari bahwa mimpi tentang goblin dan ronde pertama bukanlah sekadar bunga tidur, melainkan kenyataan yang mengerikan yang akan terulang bulan depan. Kepanikan memuncak saat Yongmin mencoba membangunkan salah satu temannya, Kim Tae-sik, namun tidak ada respons. Ia menyadari Tae-sik sudah tidak bernapas dan detak nadinya berhenti. Teman-temannya menyadari bahwa Tae-sik tewas karena gagal bertahan di dalam permainan tersebut. Satu persatu mereka menyadari bahwa semua orang di kerumunan yang tidak bangun adalah mayat. Mereka menyadari aturan bahwa hanya setengah peserta yang selamat adalah nyata. Yongmin gemetar ketakutan, menyadari bahwa dunia kini telah berubah menjadi tempat yang gila. Berbeda dengan peserta lain yang ketakutan, Yongmin justru merasa sangat senang. Ia berpikir bahwa sistem ini akan membuat semua orang hidup setara tanpa memedulikan latar belakang kekayaan keluarga. Ia menyuruh temannya untuk tenang karena mereka hanya perlu fokus bertahan hidup, sementara teman-temannya mulai menganggap Yongmin sebagai orang gila yang tidak memiliki empati. Teman Yongmin merasa frustrasi karena mereka masih memiliki banyak impian, tidak seperti Yongmin yang hanya menjalani hidup sebagai preman. Yongmin kemudian sibuk mencari keberadaan Ryumin. Ia menduga bahwa pesuruhnya yang lemah itu tidak mampu melewati ronde pertama dan kemungkinan besar sudah tewas di dimensi lain. Yongmin tiba-tiba terkejut melihat seseorang yang mengenakan perlengkapan sirah di tengah kota. Ia mulai meragukan penglihatannya dan mencoba memanggil jendela status. Ia terperanjat saat menyadari bahwa sistem permainan tersebut benar-benar muncul di hadapannya di dunia nyata. Teman-temannya awalnya tidak percaya, namun mereka segera menyadari bahwa jendela status hanya bisa dilihat secara pribadi oleh pemiliknya. Kabar mengenai kemampuan menggunakan statistik dan item di dunia nyata mulai menyebar di antara para penyintas. Yongmin merasa sangat puas setelah mencoba kekuatannya dengan menghancurkan sebuah batu. Berita televisi mulai menyiarkan rekaman kejadian di alun-alun Jongno. Media melaporkan kemunculan sosok menyerupai malaikat dan insiden ledakan misterius yang menewaskan warga sipil yang mencoba memprotes sosok tersebut. Laporan berita mengonfirmasi bahwa lebih dari 10.000 orang pingsan seketika, mayoritas berusia 15 hingga 29 tahun. Fenomena serupa dilaporkan terjadi secara serentak di seluruh dunia. Namun, di internet, banyak orang yang skeptis dan menganggap berita tersebut sebagai hoaks, April Mop, atau video hasil rekayasa komputer yang sangat canggih. Ryumin membaca komentar-komentar skeptis di ponselnya sambil berdiri di pinggir jalan. Ia menyadari bahwa kekacauan yang sebenarnya baru saja dimulai. Berita mengumumkan bahwa 11% populasi negara didiagnosis mengalami kematian otak, termasuk beberapa selebritas ternama. Ryumin berpikir bahwa masalah utamanya bukan hanya pada kematian massal tersebut. Ia menyadari bahwa transfer kemampuan pemain ke dunia nyata akan menciptakan masalah besar. Meski saat ini level para pemain masih rendah, ia memperkirakan bahwa seiring meningkatnya level, mereka akan menjadi makhluk transenden yang tidak bisa dikendalikan oleh militer maupun senjata modern. Pemain-pemain ini akan berubah menjadi senjata manusia yang sangat berbahaya. Ryumin tidak berniat membiarkan dunia runtuh sebelum mencapai ronde ke-20. Ia merasa perlu mengatur seluruh pemain menggunakan kekuatan yang ia miliki.
Meski ia sudah memiliki daftar pemain berbakat untuk direkrut, ia memutuskan untuk memprioritaskan hal lain yang lebih mendesak saat ini. Sesampainya di rumah, Ryu Min melihat adiknya, Ryu Won, yang masih duduk di bangku sekolah menengah, sedang tidur lelap. Ryu Min merenung tentang perubahan hidup mereka sejak orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan, yang menjadikannya satu-satunya pelindung bagi Ryu Won. Ryu Min membangunkan adiknya pada pukul 6 pagi. Meski Ryu Won masih mengantuk dan bingung, Ryu Min memaksanya untuk segera bersiap-siap dan berganti pakaian. Ia menegaskan bahwa mereka tidak memiliki waktu lagi untuk bersantai karena situasi dunia sedang sangat genting. Ryu Won mengira kakaknya hanya ingin mengajaknya melihat matahari terbit, namun Ryu Min bersikap sangat serius. Ia meminta adiknya untuk segera bersiap dan berjanji akan menjelaskan semuanya di perjalanan. Saat mulai berjalan keluar, Ryu Won menyadari keseriusan di wajah kakaknya. Ryu Min menyuruhnya memeriksa pencarian terpopuler di internet. Ryu Won terkejut membaca berita tentang malaikat yang menculik jiwa manusia ke dunia lain. Ryu Min mengonfirmasi hal tersebut dan mengaku baru saja kembali setelah berburu 100 goblin. Ryu Won merasa sangat khawatir dan menanyakan keadaan kakaknya. Meski Ryu Min memintanya untuk tidak cemas, Ryu Won tetap merasa takut kehilangan satu-satunya anggota keluarga yang ia miliki. Ryu Won teringat masa-masa sulit setelah kematian orang tua mereka, di mana Ryu Min selalu berusaha tampil kuat demi dirinya. Namun, ia tetap merasa bahwa kekuatan mental kakaknya tidak akan cukup untuk menghadapi monster yang nyata. Ryu Min menyadari kekhawatiran adiknya. Ia menjelaskan bahwa kekuatannya telah meningkat secara fisik berkat sistem statistik seperti di dalam game. Ryu Won masih tampak ragu dan tidak sepenuhnya memahami penjelasan kakaknya. Ryu Min meminta adiknya untuk terus mengikutinya agar bisa membuktikan perkataannya. Ryu Won sempat menolak dan menuntut penjelasan tentang tujuan perjalanan mereka sebelum mau melangkah lebih jauh. Ryu Min akhirnya mengungkapkan bahwa mereka akan pergi ke tempat persembunyian Bang Taegyeon. Ia menyadari bahwa lokasi tersebut merupakan sarang bagi para preman yang sering mengganggu Ryu Won di sekolah. Ryu Min menyatakan bahwa mereka akan pergi ke tempat persembunyian Bang Taegyeon, ketua kelas Ryu Won yang dikenal nakal. Ia bertanya apakah Bang Taegyeon sering mengganggu adiknya selama ini. Ryu Won terkejut dan bertanya-tanya bagaimana kakaknya bisa mengetahui rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat. Ryu Min pun menegaskan bahwa mustahil baginya untuk tidak mengetahui hal tersebut. Dalam batinnya, Ryu Min merasa bersalah karena tidak ingin membuat adiknya yang sedang kesulitan merasa semakin tertekan. Ia meminta maaf dalam hati kepada Ryu Won. Ia teringat kembali pada kenyataan pahit bahwa di kehidupannya yang dulu, ia sebenarnya tidak tahu apa-apa sampai semuanya sudah terlambat. Ia baru menyadari kebenarannya beberapa jam setelah ia kembali dari ronde pertamanya. Ryu Min mengenang masa lalu saat Ryu Won pamit keluar rumah sendirian. Saat itu, Ryu Min yang masih tertidur dibangunkan oleh panggilan telepon dari pihak rumah sakit yang memintanya segera datang. Ia menyadari bahwa di kehidupan sebelumnya, Ryu Won kembali dalam keadaan buta setelah dihajar habis-habisan oleh Bang Taegyeon. Ia merasa sangat bodoh dan lemah karena saat itu tidak mampu melindungi adiknya. Ryu Min kembali meminta maaf dalam batinnya kepada Ryu Won. Ia berjanji bahwa mulai sekarang, tidak akan pernah ada lagi orang yang berani mengganggu adiknya. Di sebuah bangunan kosong terbengkalai, Bang Taegyeon tengah menyiksa 3 orang karena mereka tidak membawa uang sebesar 200.000 won seperti yang ia perintahkan. Ia merasa marah karena merasa mereka berani mengabaikan perintahnya dan terus membentak mereka. 3 teman Bang Taegyeon yang menonton merasa kagum dengan kekejaman pemimpin mereka yang tidak kenal ampun, bahkan kepada bawahannya sendiri. Mereka merasa tidak ada seorang pun dari sekolah lain yang berani berurusan dengan Bang Taegyeon dan bertekad untuk tidak pernah menjadi musuhnya. Bang Taegyeon menghampiri teman-temannya dengan perasaan kesal karena gagal membeli motor hari itu akibat kekurangan uang. Ia menganggap orang-orang yang ia siksa sebagai sampah tidak berguna. Ia kemudian menanyakan tempat lain untuk mendapatkan uang secara cepat kepada teman-temannya. Salah satu temannya teringat pada seseorang yang ia sebut sebagai pesuruh kesayangan Bang Taegyeon. Ia menunjuk ke arah seorang remaja tinggi berambut keriting dan menyarankan Bang Taegyeon untuk menghubunginya. Bang Taegyeon menyadari bahwa yang dimaksud adalah Ryu Won. Ia mengaku memang berencana menghajar Ryu Won hari itu sebagai cara merayakan tahun baru.
Teman-temannya mendukung rencana tersebut karena menganggap mereka bisa merampok uang dari Ryuwon. Namun, Bang Taegyeol menjelaskan bahwa Ryuwon sebenarnya miskin dan tinggal di rumah yang kumuh, sehingga menghajarnya sampai babak belur pun tidak akan menghasilkan uang. Ia juga menyebutkan fakta bahwa Ryuwon adalah seorang yatim piatu. Saat sedang membicarakan Ryuwon yang hanya tinggal bersama kakaknya, Bang Taegyeol tiba-tiba terdiam. Teman-temannya menyadari kehadiran Ryuwon yang sedang berjalan mendekat. Mereka sempat merasa takut, namun segera merasa lega dan mulai mengejek kehadiran remaja tersebut. Bang Taegyeol berjalan maju dan berteriak memaki Ryuwon yang datang menghampirinya. Ryuwon tampak bergetar ketakutan di belakang tubuh Ryumin dan segera meminta maaf secara refleks. Bang Taegyeol beralih menatap Ryumin dan merasa kesal dengan raut wajah kakaknya itu. Ia mengejek Ryumin sebagai pesuruh baru yang dibawa Ryuwon karena merasa kesepian. Ia menuntut penjelasan tentang siapa sosok di sebelah Ryuwon tersebut. Ryumin memperkenalkan dirinya sebagai kakak dari Ryuwon. Mendengar hal itu, Bang Taegyeol justru semakin marah karena menganggap Ryuwon telah mengadu kepadanya. Ia mengancam akan membunuh mereka berdua hari itu juga dan memberi isyarat kepada ketiga temannya untuk menyerang. Ketiga teman Bang Taegyeol maju dengan sikap meremehkan. Mereka merasa dunia sudah gila karena ada seorang pesuruh yang berani melawan Bang Taegyeol. Salah satu dari mereka mengejek tinggi badan Ryumin dan menantangnya berkelahi. Dengan gerakan cepat, Ryumin memukul wajah teman Bang Taegyeol hingga terjatuh. Saat yang lain mencoba menerjang maju dengan penuh amarah, Ryumin kembali melayangkan pukulan keras yang membuat lawannya terpental jauh. Para perundung itu mencoba bangkit kembali dan menyerang Ryumin dengan membabi buta. Namun, Ryumin dengan mudah melumpuhkan mereka satu persatu hingga mereka semua terkapar di lantai sambil mengerang kesakitan. Bang Taegyeol yang melihat teman-temannya kalah menganggap mereka sebagai sampah. Ia menduga Ryumin memiliki dasar bela diri tinju, namun ia tetap merasa percaya diri bisa menang karena merasa fisiknya jauh lebih besar dan kuat dibandingkan Ryumin. Ia berjalan mendekat dan mencoba mengintimidasi Ryumin dengan keunggulan postur tubuhnya. Ryumin justru bertanya apakah Bang Taegyeol tidak melihat berita terbaru. Bang Taegyeol yang bingung dan emosional mengabaikan pertanyaan itu dan segera melayangkan tinju keras ke arah wajah Ryumin. Ryumin dengan sangat mudah menghindari setiap pukulan yang dilancarkan Bang Taegyeol. Bang Taegyeol mulai merasa frustrasi karena serangannya tidak ada yang mengenai sasaran. Ia merasa ada sesuatu yang salah karena ia sama sekali tidak bisa menyentuh Ryumin meski sudah berusaha sekuat tenaga. Sambil menyiapkan serangan balasan, Ryumin menyatakan bahwa jika saja Bang Taegyeol memerhatikan berita, ia tidak akan berani menyerang seorang player seperti dirinya. Ryumin kemudian melayangkan pukulan telak yang menghantam Bang Taegyeol dengan kekuatan luar biasa. Bang Taegyeol terdorong mundur, namun ia segera melesat maju dengan amarah yang meluap. Ia mencoba melayangkan tinju, tetapi ia terperanjat saat menyadari Ryumin telah menghilang dari pandangannya secara tiba-tiba. Wajah Bang Taegyeol kembali dihantam pukulan keras. Meski ia merasa Ryumin bukan tandingan yang berarti baginya, ia mulai panik saat melihat darahnya sendiri menetes. Dengan niat membunuh, ia kembali menyerang membabi buta. Namun Ryumin dengan tenang mendaratkan pukulan beruntun ke wajahnya hingga ia mengerang kesakitan. Bang Taegyeol menyadari bahwa Ryumin sengaja mengincar wajahnya terus-menerus. Ia merasa licik karena tidak mampu membalas meski hanya sekali. Ryumin kemudian mengakhiri perlawanan itu dengan sebuah tendangan telak yang membuat Bang Taegyeol terkapar tak berdaya. Ryumin menatapnya dengan dingin dan bertanya apakah rasa sakit itu cukup terasa nyata. Ryumin teringat penderitaan di masa lalu dan bertekad untuk tidak membiarkan neraka itu terulang kembali. Melihat Bang Taegyeol yang memohon ketakutan agar ia tidak mendekat, Ryumin justru melangkah maju dan memegang tangan preman tersebut. Ryumin memperingatkan agar Bang Taegyeol tidak lagi mengganggu adiknya. Tanpa ragu, ia mematahkan tangan preman itu hingga terdengar teriakan histeris. Melihat kekejaman tersebut, tiga teman Bang Taegyeol ketakutan dan memutuskan untuk melarikan diri. Ryumin tidak berhenti dan lanjut mematahkan tangan Bang Taegyeol yang satunya. Bang Taegyeol merintih kesakitan dan berjanji tidak akan menyentuh Ryuwon lagi. Ryumin menyadari bahwa hati seseorang bisa saja berubah sewaktu-waktu. Untuk memastikan pelajaran tersebut tertanam kuat, ia kembali menekan tangan patah tersebut hingga Bang Taegyeol menjerit sejadi-jadinya. Dalam perjalanan pulang, Ryuwon merasa heran dan menanyakan bagaimana kakaknya bisa memiliki kemampuan sehebat itu. Ryumin menjelaskan bahwa seorang player dapat menggunakan kekuatan mereka di dunia nyata. Ia kemudian membuktikan perkataannya dengan memunculkan cahaya dari tangannya. Ryuwon terperanjat melihat sebuah belati muncul dari udara kosong. Ryumin menjelaskan bahwa senjata hasil perolehan dari permainan bisa dipanggil kapan saja.
Ia juga menjelaskan bahwa kecepatannya tadi berasal dari stat dexterity yang berjumlah 11 poin, jauh di atas rata-rata manusia biasa atau atlet profesional. Saat ditanya mengenai kemungkinan kenaikan level di masa depan, Ryu-min berbohong dengan mengaku tidak tahu. Dalam batinnya, ia menyadari harus menyembunyikan identitasnya sebagai seorang regresor. Ia teringat kejadian pada regresi ke-11 di mana adiknya diculik oleh player lain setelah ia membongkar rahasianya. Ia merasa perlu melakukan persiapan matang untuk melindungi Ryu-won dari konflik antar player yang akan datang. Ryu-min mengajak adiknya ke minimarket untuk sarapan. Sambil menunggu, ia menarik seluruh tabungannya sejumlah 133.200 won dari mesin ATM. Ryu-won sempat terheran-heran melihat kakaknya menarik uang sebanyak itu. Ryu-min menawarkan agar mereka memilih makanan yang lebih mahal dari biasanya. Meski Ryu-won sempat merasa segan melihat harga makanan yang di atas 5.000 won, Ryu-min mendesaknya untuk memilih apapun yang ia inginkan. Akhirnya, Ryu-won memilih menu perut babi pedas yang selama ini sangat ingin ia cicipi. Ryu-min berjanji suatu saat nanti akan mengajak adiknya makan daging hanwo di restoran mewah. Ia merasa senang melihat adiknya makan dengan sangat lahap dan berterima kasih kepadanya. Tak lama kemudian, Ryu-min beranjak sejenak meninggalkan meja makan. Ryu-won terkejut saat melihat kakaknya kembali dengan 20 lembar tiket lotre seharga 100.000 won. Ia mencoba memprotes karena menganggap kakaknya sedang membuang-buang uang secara konyol, apalagi Ryu-min mengisi semua tiket itu dengan kombinasi angka yang sama persis. Ryu-min menyadari keraguan adiknya, namun ia tetap tenang karena ia sudah menghafal angka-angka tersebut sebagai nomor pemenang dari masa depan. Di rumah, Ryu-min dan adiknya menyaksikan siaran undian Noto ke-1049. Ryu-won merasa sangat cemas karena mereka baru saja menghabiskan uang 100.000 won. Ia berpikir bahwa uang tersebut seharusnya digunakan untuk membeli makanan yang lebih layak. Ryu-min hanya memintanya untuk berhenti menggigit kuku dan tetap tenang. Mesin undian mulai berputar. Pemandu acara membacakan angka-angka beruntung yang keluar secara berurutan 3, 18, 9, 38, 21, 1, dengan angka bonus 5. Ryu-won merasa tidak percaya bahwa seluruh angka mereka cocok dengan hasil undian. Ia merasa sangat terharu dan meminta kakaknya untuk mencubit pipinya demi memastikan bahwa ini bukan sekadar mimpi. Ryu-min menegaskan berkali-kali kepada adiknya bahwa kejadian ini benar-benar nyata. Ryu-won langsung berdiri dan bersorak gembira karena mereka berhasil meraih peringkat pertama. Ryu-min memperingatkan adiknya agar tidak terlalu berisik supaya tidak terdengar oleh tetangga. Meski Ryu-min mengaku ikut merasa senang, dalam batinnya ia sebenarnya merasa biasa saja. Ryu-min teringat pada regresi pertamanya saat ia juga berteriak kegirangan seperti adiknya. Namun, setelah mengulangi proses tersebut puluhan kali, ia menganggap ini hanyalah rutinitas tahunan yang wajib dilakukan. Ia menyadari harus segera mengumpulkan kekayaan di setiap awal regresi. Ia berpikir bahwa guncangan ekonomi akibat kematian massal akan membuat transaksi antar pemain menggunakan uang tunai semakin marak di masa depan. Ia menyadari kemenangannya kali ini adalah jackpot yang luar biasa besar. Ryu-min tiba di Bank Non-hyuk tanpa rasa gugup sedikit pun. Ia memberitahu resepsionis bahwa tujuannya datang adalah untuk mencairkan hadiah utama lotre. Resepsionis merasa terkejut melihat sosok semuda Ryu-min mampu memenangkan peringkat pertama. Saat ditanya lokasi pembelian tiket, Ryu-min menyebutkan cabang Yonhui. Resepsionis seketika terperanjat karena ia teringat rumor tentang 100 tiket pemenang yang berasal dari satu lokasi yang sama. Ia menyadari bahwa Ryu-min adalah tamu VIP yang harus segera dipertemukan dengan Presiden Direktur Bank. Ryu-min diminta menunggu sejenak sebelum Presiden Direktur Kwon Ju-ho datang menyambutnya secara langsung. Kwon Ju-ho mengucapkan selamat dan mengajak Ryu-min menuju ruangan yang lebih nyaman untuk memproses hadiah tersebut. Mereka memasuki ruang tim bisnis lotre. Staf wanita di sana awalnya menduga Ryu-min adalah anak Presiden Direktur, namun ia segera menyadari bahwa pemuda di hadapannya adalah pemenang 100 tiket lotre yang legendaris. Sambil mempersiapkan diri, staf tersebut berusaha tetap tenang. Ryu-min menolak tawaran minum karena ingin langsung memproses hadiahnya. Saat memeriksa 100 tiket yang semuanya berisi angka yang sama, staf tersebut berpikir dalam hati apakah Ryu-min memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Staf tersebut mengonfirmasi bahwa seluruh tiket tersebut sah sebagai pemenang peringkat pertama. Ia memberitahukan bahwa total hadiah yang akan diterima Ryu-min adalah sekitar 22,5 miliar won. Ryu-min menyadari bahwa setelah dipotong pajak,
Uang yang ia terima adalah sekitar 15 miliar won. Ia segera mencari tempat tinggal baru dan membuat rekening saham di sore harinya. Ia berencana mengalokasikan dananya ke aset kripto Bitcoin yang ia prediksi akan naik 500% bulan depan sebelum kemudian memindahkannya ke saham. Di rumah baru mereka, Ryu-won merasa sangat kagum dengan kemewahan bangunan tersebut. Namun, ia merasa heran mengapa kakaknya memilih untuk menyewa daripada membeli rumah itu. Ryu-min menjelaskan bahwa ia sudah tidak memiliki uang tunai lagi karena telah menginvestasikan 14 miliar won ke Bitcoin. Ryu-won merasa terdiam mendengar keputusan berisiko kakaknya. Ryu-min mencoba menenangkannya dengan mengaku bahwa ia bisa selalu menghasilkan uang dari lotre karena memimpikannya angka-angka lainnya. Ryu-won segera mendesak kakaknya agar jangan sampai melupakan angka-angka tersebut. Ryu-min tertawa kecil, menyadari dalam batinnya bahwa ia mustahil lupa karena sudah melakukannya puluhan kali. Ryu-min mengajak adiknya untuk segera makan dan bersiap karena mereka akan pindah rumah saat itu juga. Di tempat lain, Yongmin menguji kekuatannya dengan memukul tembok hingga hancur. Ia merasa puas karena telah menaruh seluruh poin statistiknya pada stat strength. Ia merasa sangat beruntung mendapatkan strength run dari random run yang ia miliki. Sambil menatap bekas pukulannya, ia berpikir bahwa kekuatannya mampu membuat Mike Tyson merasa iri dan ia berniat menguji kemampuannya dalam pertarungan sungguhan. Wang Yongmin berdiri di depan pintu kos lama Ryu-min sambil menggedornya dengan keras. Ia merasa geram karena Ryu-min tidak menjawab teleponnya dan menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk kesombongan. Sambil mengingat tatapan Ryu-min sebelumnya, Yongmin berpikir dalam hati bahwa ia harus membunuh pemuda itu. Yongmin terus memaki, menganggap bahwa meski mereka berdua adalah player, Ryu-min tetaplah seorang pecundang yang perlu diberi pelajaran. Ia merasa yakin Ryu-min sedang bersembunyi di dalam. Namun, saat mencoba menempelkan telinga ke pintu dan tidak mendengar suara apapun, ia mulai menduga bahwa Ryu-min sedang tidak ada di rumah. Tiba-tiba seorang pria tua muncul dan menanyakan tujuan Yongmin di depan pintu tersebut. Yongmin merespons dengan kasar dan menanyakan identitas pria itu. Pria tersebut kemudian mengonfirmasi bahwa dirinya adalah pemilik kos. Mengetahui hal itu, Yongmin segera mengubah sikapnya dan berpura-pura menjadi teman yang kehilangan kontak dengan Ryu-min. Ia meminta pemilik kos untuk membukakan pintu kamar tersebut. Pemilik kos justru menyatakan bahwa Yongmin telah ditinggalkan oleh temannya. Ia menjelaskan bahwa kamar tersebut sudah kosong karena penghuninya baru saja pindah hari itu tanpa menyebutkan tujuannya. Mendengar hal itu, Yongmin berusaha menahan amarah karena menyadari Ryu-min telah pergi tanpa kata. Sementara itu, di gedung apartemen baru, Ryu-won merasa sangat terpukau melihat kemegahan tempat tinggal mereka. Ia sangat antusias melihat pintu putar, sistem kartu akses, hingga penjagaan keamanan yang ketat. Ryu-min mengajak adiknya masuk dengan tenang sementara petugas keamanan mengonfirmasi identitas mereka. Saat memasuki unit apartemen mereka, Ryu-won merasa terkejut mengetahui luas tempat tersebut mencapai 330 meter persegi. Ia merasa lemas saat Ryu-min menyebutkan biaya deposit sebesar 500 juta won dengan sewa bulanan mencapai 22 juta won. Ryu-won teringat bahwa belum lama ini ia masih mencemaskan uang 5.000 won di minimarket. Ryu-won merasa tempat itu terlalu mahal dan menyarankan untuk pindah ke lokasi yang lebih murah. Namun, Ryu-min menolak karena ia mengutamakan faktor keamanan. Dalam batinnya, Ryu-min menyadari bahwa setiap tanggal 1, seluruh player akan mengalami narkolepsi saat berpindah dimensi, sehingga mereka sangat rentan terhadap bahaya fisik atau serangan pembunuh bayaran di dunia nyata. Ia berpikir bahwa kematian di dunia nyata berarti akhir dari segalanya. Ryu-min menanyakan apakah adiknya menyukai tempat tersebut, dan Ryu-won menjawab dengan sangat antusias. Namun, tiba-tiba Ryu-won merasa sedih dan meminta maaf. Ia merasa telah menjadi orang yang naif karena menikmati kemewahan tersebut sementara kakaknya harus bertaruh nyawa di dunia lain pada bulan depan. Ryu-min mencoba menenangkan adiknya dengan menepuk pundaknya. Ia meminta adiknya tidak cemas dan meyakinkan bahwa ia pasti akan kembali. Untuk mengalihkan suasana, Ryu-min mengajak adiknya makan di restoran Korea yang ada di lantai 2 gedung tersebut. Tiba-tiba ponsel Ryu-min berdering dan menampilkan nama Wang Yongmin. Ryu-min memutuskan untuk mengabaikannya. Ia merasa tidak akan lagi bertemu dengan Yongmin di dunia nyata, namun ia berpikir kemungkinan besar mereka akan bertemu di dunia lain. Keesokan harinya, Ryu-min mendapati adiknya sudah bersiap-siap untuk keluar. Ryu-won menjelaskan bahwa ia telah memesan kue beras untuk dibagikan kepada para tetangga sebagai salam perkenalan. Ryu-min menyadari bahwa kejadian ini tidak pernah terjadi di masa lalu. Ia berpikir bahwa meskipun ia kembali ke masa lalu, perubahan kecil tetap bisa terjadi.
Ryumin memuji kebaikan hati adiknya dan memutuskan untuk ikut menemaninya menyapa para tetangga daripada beristirahat di rumah. Mereka berdua mulai membagikan kue beras dari pintu ke pintu. Para tetangga menyambut dengan baik dan mengira mereka adalah saudara kembar karena kemiripan wajah mereka. Ryuwon menyapa dengan riang dan menyerahkan kue-kue tersebut selagi masih hangat. Pembagian berlanjut ke unit-unit lainnya. Ryumin memohon kerjasama yang baik sebagai penghuni baru, sementara Ryuwon terus bersikap ramah, bahkan kepada anak-anak tetangga mereka. Saat mencapai lantai 44, Ryuwon mencoba menyemangati kakaknya meski mereka mulai merasa lelah. Ryumin menjelaskan bahwa lantai tersebut adalah area penthouse yang sangat eksklusif. Ia menduga penghuninya adalah orang yang sangat kaya atau bahkan seorang selebriti. Awalnya tidak ada jawaban setelah mereka memencet bel, dan Ryuwon menduga penghuninya sedang pergi. Namun, saat pintu terbuka, Ryuwon seketika bergetar dan merasa sangat terkejut. Ia menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka adalah aktris ternama, Seo Arin. Ryuwon terpana, mengagumi kecantikan wanita di hadapannya yang ia anggap seperti malaikat. Ryumin hanya bisa terheran melihat reaksi adiknya. Tiba-tiba, seorang pengawal Seo Arin menginterupsi dengan nada curiga, menanyakan apakah mereka adalah penggemar yang sedang menguntit. Ryumin dengan tenang menjelaskan bahwa mereka adalah penghuni baru yang tinggal di lantai bawah. Pengawal itu memperhatikan kue beras di tangan Ryuwon dan menyimpulkan bahwa mereka hanya tetangga yang ingin menyapa. Namun, sikapnya tetap dingin dan tidak bersahabat. Saat Ryuwon menawarkan kue tersebut, si pengawal menolaknya dengan kasar sambil menyatakan bahwa Seo Arin tidak mengonsumsi makanan seperti itu. Pengawal itu segera menyuruh Arin masuk dan menutup pintu di depan wajah mereka. Ryumin merasa tindakan pria itu sangat tidak sopan, namun ia meminta adiknya untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Berbanding terbalik dengan kakaknya, Ryuwon justru merasa sangat senang. Ia tampak bersemangat dan terus memikirkan betapa menggodanya penampilan Seo Arin, sebuah reaksi yang membuat Ryumin bingung dan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang dimaksud sang adik. Di dalam apartemennya, Seo Arin duduk sambil membaca berita dengan perasaan cemas. Ia mulai mempertanyakan bagaimana dunia bisa terus berjalan di tengah kekacauan ini. Sebuah pesan masuk dari Hong Seon memberitahunya bahwa syuting salah satu rekan mereka dihentikan karena gangguan panik, dan berita lainnya mengonfirmasi kematian aktor Gong Seo Jin. Arin menyadari betapa rapuhnya nyawa saat ini. Arin setuju untuk menghadiri acara penghormatan terakhir bagi rekannya tersebut besok. Dalam batinnya, ia merasa sangat tertekan menyadari bahwa orang yang jauh lebih sukses darinya pun bisa tewas di ronde pertama. Ia berpikir bahwa jika ia tidak beruntung mendapatkan run yang bagus, namanya pasti sudah ada di daftar kematian. Ia merenung tentang pertumbuhannya selama ini dan merasa getir karena kini ia justru membayangkan artikel kematiannya sendiri. Arin juga menyadari bahwa segala kemewahan yang ia miliki sekarang, termasuk penthouse tersebut, adalah dukungan dari perusahaannya. Lamunan Arin buyar saat pengawalnya bertanya apa yang sedang ia pikirkan. Meski awalnya ragu, Arin akhirnya mengaku bahwa ia takut tidak bisa bertahan di ronde selanjutnya. Sang pengawal meyakinkannya untuk tidak khawatir selama ada dirinya yang melindungi. Arin pun tersenyum dan memilih untuk mempercayai pria itu sepenuhnya. Arin mengingat kembali ronde pertama dan menyadari bahwa ia pasti sudah mati jika bukan karena bantuan pengawalnya. Ia merasa sangat bersyukur dan kembali mengucapkan terima kasih atas perlindungan yang diberikan. Arin sempat teringat pada tetangganya tadi dan merasa mereka sudah repot-repot membawakan kue beras. Namun, pengawalnya melarang Arin memakannya karena alasan berat badan dan menganggap tetangga tersebut hanya ingin mencari keuntungan. Meskipun Arin merasa tetangganya tidak terlihat jahat, ia tidak berani membantah. Arin menyadari bahwa tetangganya pasti seorang player yang kuat karena berhasil membunuh 100 goblin untuk bertahan hidup. Ia merasa terkesan karena pria itu bisa bersikap biasa saja setelah mengalami situasi yang kejam. Namun, pengawalnya meremehkan hal tersebut dan menganggap hanya orang bodoh yang gagal di ronde pertama. Dalam pikirannya, Arin membandingkan pengawalnya dengan sosok Blackside yang ia lihat di ronde pertama. Ia merasa pengawalnya tidak sehebat pemain misterius itu. Arin berharap bisa bekerja sama dengan orang sekuat Blackside karena ia merasa keselamatannya sejauh ini hanyalah faktor keberuntungan. Waktu berlalu hingga Selasa, tanggal 31 Januari pukul 11 siang. Ryumin baru saja kembali dan memberitahu adiknya bahwa ia mendapatkan hadiah lotre lagi, kali ini sebesar 15 miliar won. Ryuwon merasa heran dan menanyakan apakah pihak bank tidak mencurigai kemenangan beruntun kakaknya yang keempat kalinya ini. Ryumin teringat saat presiden bank menanyakan rahasianya.
Ia kembali menggunakan alasan tentang mimpi yang memberikan petunjuk angka. Ryuwon hanya bisa terdiam mendengarkan cerita kakaknya yang terdengar mustahil namun nyata. Ryumin mengonfirmasi bahwa ia akan memasukkan uang itu lagi ke Bitcoin, yang kini nilainya sudah mencapai 150 miliar won. Meskipun Ryuwon sangat cemas uang itu akan hilang, Ryumin memintanya untuk tenang dan mengajaknya makan siang sebagai pengalihan. Malam harinya, tepat sebelum waktu perpindahan, Ryuwon memegang tangan kakaknya dan memohon agar ia tetap hidup. Ryumin mencoba menenangkan adiknya dengan mengingatkannya pada kejadian saat ia menghajar Bang Taegyu. Ia mengusap kepala adiknya, menyuruhnya tidur, dan berjanji akan menyambutnya saat ia bangun nanti. Seketika, Ryumin sudah berpindah ke tengah hutan di dunia lain. Pemain lain juga mulai muncul dan menyadari bahwa mereka tidak berada di tempat yang sama dengan ronde sebelumnya. Ryumin segera dikenali oleh orang-orang di sekitarnya sebagai Black Side, sang peringkat pertama yang legendaris. Melihat orang-orang yang menjaga jarak darinya, Ryumin menyadari bahwa reputasinya telah tersebar luas. Ia memperhatikan bahwa semua peserta tampaknya sudah berkumpul dan mulai menunggu kemunculan pemandu permainan. Sesosok malaikat muncul di langit, namun para pemain menyadari bahwa ini adalah sosok yang berbeda dari sebelumnya. Malaikat itu menjelaskan bahwa pemandu sebelumnya mengalami kecelakaan dan tidak akan muncul lagi. Dengan senyum yang tampak jahat, ia menyuruh para manusia untuk tenang dan bersiap mendengarkan tujuan dari ronde kedua yang akan segera dimulai. Malaikat muncul di atas kerumunan dan mengumumkan kues utama untuk ronde 2. Misinya adalah memilih perwakilan wilayah dalam waktu 3 jam. Para pemain merasa bingung sekaligus sangat lega saat melihat jumlah peserta penyelesaian yang mencakup seluruh populasi, mengira bahwa kali ini semua orang bisa selamat tanpa perlu bertarung. Melihat kebingungan para pemain, malaikat menjelaskan bahwa ronde ini memang tidak melibatkan pertarungan fisik. Namun, ia menekankan bahwa perwakilan yang terpilih akan memiliki otoritas komando. Kekuatan ini memungkinkan perwakilan untuk memerintah manusia lain secara mutlak, bahkan memerintahkan mereka untuk bunuh diri sekalipun. Malaikat membagikan tiket voting kepada setiap orang dan menyuruh mereka segera berdiskusi untuk menentukan satu nama. Para pemain merasa sangat bahagia karena menganggap ini adalah ronde istirahat yang sangat mudah dibandingkan sebelumnya. Sistem mulai menghitung mundur waktu pemilihan selama 3 jam ke depan. Di saat para pemain lain mulai berdiskusi dengan semangat, Yongmin justru merasa kecewa karena ia telah memfokuskan seluruh statistiknya pada kekuatan namun tidak bisa memamerkannya. Ryumin yang memperhatikan dari jauh menyadari bahwa situasi ini berjalan persis seperti ingatannya, termasuk perolehan strength run milik Yongmin. Ryumin memilih untuk meninggalkan kerumunan. Ia menyadari bahwa perdebatan tentang perwakilan bukanlah hal terpenting saat ini. Ia mengetahui keberadaan misi sampingan dan misi tersembunyi yang bertujuan untuk promosi atau mendapatkan kelas karakter. Ryumin masuk ke dalam hutan dan berhadapan dengan seekor hobgoblin. Ia bertekad untuk mencapai level 10 secepat mungkin. Dalam sekejap, ia berhasil mengalahkan monster tersebut. Berkat buff pengalaman 3 kali lipat dan efek Butcher Run, statistiknya mulai meningkat secara bertahap seiring bertambahnya jumlah musuh yang ia bunuh. Ia melanjutkan perburuan ke bagian hutan yang lebih dalam, menyadari bahwa di mana ada satu monster, pasti ada kawanannya yang lain. Ryumin terus membantai hobgoblin hingga jumlahnya mencapai 50 ekor. Efek peningkatan statistik dari Butcher Run dan kenaikan level terus memperkuat tubuhnya. Setelah 30 menit berburu, Ryumin memeriksa jendela statusnya dan menyadari ia sudah mencapai level 9. Ia berpikir bahwa meskipun stat kekuatan itu penting, stat dexterity jauh lebih krusial di awal permainan. Ia menyadari bahwa tanpa kemampuan untuk mengelak atau kecepatan gerak yang tinggi, kekuatan fisik yang besar tidak akan berguna menghadapi serangan fatal. Ryumin memahami fungsi masing-masing stat utama yaitu kekuatan, kecerdasan, ketangkasan, dan keberuntungan. Ia merasa sebagai calon Reaper, ia harus meningkatkan statistiknya secara seimbang karena kelas tersebut memerlukan perpaduan serangan fisik dan sihir yang kuat. Tiba-tiba Ryumin merasa ada yang sedang mengikutinya. Ia menyadari dirinya sedikit lengah karena terlalu fokus berburu.
Dengan sikap waspada, ia mengacungkan belatinya dan mengancam sosok misterius tersebut untuk segera menampakkan diri jika tidak ingin nyawanya terancam. Seo Arin akhirnya muncul dari balik pohon dan meminta maaf karena telah membuntutinya. Ia ditemani oleh pengawalnya yang segera menegaskan bahwa mereka tidak memiliki niat jahat. Ryumin menyadari bahwa pengawal itu adalah An Sangchul, tangan kanan dari Ma Gyeonglok atau pemain dengan nama pengguna Heavenly Demon. Ryumin merasa kaget sekaligus tertarik karena ia memang berencana merekrut pemain Priest yang terhubung dengan kelompok Ma Gyeonglok untuk mencapai ronde terakhir nanti. Ryumin teringat pertemuannya dengan mereka di apartemen dan menyadari bahwa Arin kemungkinan besar adalah salah satu selebriti yang disponsori oleh perusahaan Ma Gyeonglok. Saat ditanya alasannya membuntuti, Seo Arin mengaku telah mengikuti Ryumin sejak ia meninggalkan kerumunan untuk masuk ke hutan. Seo Arin mengajukan penawaran kerja sama. Ia menyadari bahwa Ryumin adalah peringkat pertama di ronde sebelumnya dan berharap bisa membentuk tim yang kuat bersama-sama. Ryumin menolak tawaran tersebut dengan sangat dingin. Ia menyatakan tidak membutuhkan kerja sama karena ia mampu bertarung sendirian. Ia meminta mereka untuk berhenti membuang waktunya dan segera kembali ke tempat pemungutan suara. An Sangchul merasa sangat kesal karena menganggap Ryumin terlalu sombong, sementara Seo Arin merasa lesu karena tawarannya ditolak mentah-mentah. Arin menyadari tekanan besar yang keluar dari sosok peringkat pertama itu. Karena tidak memiliki pilihan lain, mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti mengikuti Ryumin. Arin dan pengawalnya memutuskan untuk mencoba berburu monster sendiri agar tidak membuang waktu. Di sisi lain, Ryumin terus melanjutkan pembantaian Hobgoblin. Ia merasa peningkatan statistiknya dari Butcher Run semakin signifikan setelah jumlah bunuhannya meningkat. Ryumin bertemu dengan 5 ekor nol sekaligus dan menghabisi mereka dalam waktu singkat. Ia merasa beruntung karena tambahan pengalaman dari monster tersebut membuatnya berhasil mencapai level 10. Sistem segera memberitahukan bahwa ia telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan kelas. Ryumin berhasil mencapai level 10. Ia menyadari bahwa syarat promosi kelas kini telah terbuka, begitu pula akses menuju toko sistem dan misi tersembunyi. Ia berpikir bahwa kebanyakan pemain akan merasa bingung karena sistem tidak memberikan penjelasan mendetail mengenai cara mendapatkan item promosi yang hanya bisa diperoleh melalui tindakan spesifik. Ia merenung tentang berbagai syarat kelas, seperti prajurit yang membutuhkan stat kekuatan tinggi atau pembunuh yang harus menyerang dari belakang. Ryumin mengingat pada kehidupan sebelumnya ia mendapatkan kelas Hunter karena sering melacak monster. Namun, kali ini ia sudah memiliki rencana yang lebih besar. Ryumin menggunakan item darah malaikat yang ia simpan. Meski sistem memperingatkan bahwa pilihan kelas tidak bisa diubah, ia tanpa ragu menekan tombol setuju. Ia pun resmi dipromosikan menjadi seorang Reaper. Sebagai hadiah, ia menerima Reaper Run yang memberikan peningkatan serangan di siang hari serta kecepatan dan kemampuan menyelinap di malam hari. Selain itu, ia juga mendapatkan senjata utama kelasnya, yaitu sebuah sabit raksasa bernama Reaper Scythe. Peringkat Ryumin meningkat dari beginner menjadi apprentice. Ia menyadari bahwa kenaikan peringkat sangat penting untuk membuka kemampuan baru dan menggunakan item tingkat tinggi. Ia berpikir bahwa pemain yang gagal melakukan promosi akan selamanya tertinggal di tingkat pemula. Karena menjadi pemain pertama yang melakukan promosi, Ryumin mendapatkan hadiah tambahan berupa kantong emas dan keahlian netral bernama tracking. Ia merasa sangat beruntung karena kemampuan melacak tersebut biasanya berharga sangat mahal. Ia pun segera mengaktifkan kemampuan itu untuk mencari keberadaan Wang Yongmin. Sistem mengonfirmasi lokasi target yang ternyata hanya berjarak 190 meter. Ryumin merasa heran karena posisi Yongmin jauh lebih dekat dibandingkan pada percobaan-percobaan sebelumnya. Ia memutuskan untuk segera mendatangi lokasi tersebut. Di sisi lain hutan, An Sangchul dan Seo Arin tengah berlari dalam keadaan terdesak. Arin terjatuh karena luka panah di kakinya terasa sangat panas dan menyakitkan. Sangchul mendesak Arin untuk terus berdiri karena ia menyadari jika mereka tertangkap, konsekuensinya akan sangat fatal. Sangchul menjelaskan bahwa luka di dunia ini akan dirasakan juga oleh tubuh mereka di dunia nyata. Arin mencoba menahan rasa sakitnya, namun langkah mereka terhenti saat sebuah suara asing menyergap dari belakang. Wang Yongmin dan teman-temannya muncul mengepung mereka. Yongmin mengejek kondisi Arin yang terluka.
Sangchul merasa sangat frustrasi karena menyadari kelompok Yongmin memiliki keunggulan jumlah, sementara Arin tidak berdaya untuk bertarung. Sangchul menanyakan alasan penyerangan tersebut. Yongmin menjawab dengan santai bahwa mereka tidak bersalah, namun ia hanya menginginkan sesuatu dari mereka. Yongmin menyatakan secara terang-terangan bahwa targetnya adalah Seo Arin. Teman-teman Yongmin sempat berdebat apakah itu benar-benar sang aktris, namun mereka sepakat bahwa identitas asli tidak penting selama wajahnya terlihat sama menariknya. Yongmin menawarkan kesepakatan kepada Sangchul, ia akan membiarkan Sangchul pergi asalkan meninggalkan Arin bersamanya. Sangchul sempat berpikir untuk melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya sendiri, namun ia segera teringat akan tanggung jawabnya kepada Ma Gyeonglok. Sangchul mencoba melawan dengan memperingatkan bahwa tindakan mereka adalah kriminal. Namun, Yongmin justru tertawa terbahak-bahak. Ia merasa hukum tidak berlaku di dunia ini dan tidak akan ada bukti yang bisa dibawa ke dunia nyata. Yongmin mengejek bahwa wajahnya di sini mungkin saja berbeda dengan di dunia asli. Sangchul menyadari bahwa kata-katanya tidak akan mempan. Ia pun bersiap untuk bertarung sekuat tenaga meski dalam keadaan terluka. Tiba-tiba, salah satu teman Yongmin berteriak ketakutan. Mereka menyadari kehadiran Ryumin yang berdiri tenang di belakang kelompok mereka. Yongmin terkejut karena tidak menyadari kapan si peringkat pertama itu tiba. Ryumin bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Yongmin mencoba mengusirnya secara halus, namun Ryumin justru mengabaikannya dan menatap langsung ke arah Sangchul dan Arin. Sangchul segera memohon bantuan, mengklaim bahwa mereka telah disergap oleh kelompok Yongmin. Ryumin mengonfirmasi kebenaran serangan tersebut kepada Yongmin. Yongmin membalas dengan ketus agar Ryumin tidak ikut campur dalam urusan mereka. Ryumin melangkah maju ke arah Sangchul dan Arin sambil mengeluarkan aura kegelapan yang mengerikan. Ia menyatakan bahwa ia mengenal para korban tersebut. Sambil memegang sabit raksasanya, ia menegaskan bahwa ia tidak bisa membiarkan orang yang ia kenal disakiti begitu saja. Yongmin tampak gemetar ketakutan dan menanyakan apa yang akan dilakukan oleh pria di hadapannya. Sambil menggenggam sabit raksasanya, Ryumin menyatakan bahwa ia tidak bisa membiarkan siapapun terluka begitu saja. Seo Arin dan An Sangchul merasa sangat lega dan berterima kasih atas kehadiran sang penyelamat. Dalam batinnya, Ryumin menyadari bahwa situasi ini sangat menguntungkan baginya. Ia berpikir bahwa menolong mereka akan memberikan kesan yang baik bagi Ma Gyeonglok. Ryumin menyadari jika seorang konglomerat berutang budi padanya, maka imbalan yang akan ia terima di masa depan akan berlipat ganda. Selain itu, ia memang menyimpan kebencian mendalam terhadap para preman tersebut. Yongmin dan kawan-kawan panik serta terus mundur menjauh. Mereka mengumpat dan memperingatkan Ryumin agar tidak mendekat. Yongmin bahkan mengancam akan membunuhnya jika Ryumin berani melangkah maju. Namun, Ryumin justru tersenyum dan menantang keberanian mereka untuk bertarung. Yongmin teringat kembali bagaimana Ryumin membantai goblin di ronde sebelumnya dan menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang monster. Ryumin meletakkan sabitnya dan meminta Yongmin untuk jujur jika memang takut bertarung. Saat Yongmin menanyakan apakah mereka akan dilepaskan, Ryumin menyatakan akan mempertimbangkannya asalkan Yongmin bersujud dan memohon ampun demi nyawanya. Yongmin merasa sangat terhina karena dipaksa mempermalukan diri di depan teman-temannya dan Seo Arin. Ia merasa sangat kesal dengan keangkuhan Ryumin. Tiba-tiba, ia teringat pada kekuatannya sendiri yang mampu menghancurkan dinding dengan tangan kosong. Ia berpikir jika ia beruntung, ia bisa menjatuhkan Ryumin hanya dengan satu pukulan telak. Yongmin mulai bergerak maju dan menantang Ryumin dengan nada bicara yang kasar. Ia berencana untuk mendekat secara perlahan dan langsung menghantam wajah Ryumin. Ia merasa sangat yakin bahwa tidak ada manusia yang sanggup menahan pukulan sekuat miliknya. Melihat Yongmin yang bertangan kosong, Ryumin memutuskan untuk menyimpan sabitnya kembali. Ia menyatakan bahwa tidak adil jika ia menggunakan senjata sementara lawannya tidak, dan ia merasa kemenangan yang terlalu mudah akan sangat membosankan. Yongmin menyeringai, menganggap Ryumin sangat konyol karena membuang senjatanya dan memberikan celah untuk diserang. Saat Yongmin melayangkan tinju dengan penuh percaya diri, Ryumin dengan cepat menghindar dan mendaratkan tendangan keras yang membuat Yongmin terkapar. Ryumin kembali menendang Yongmin karena merasa terganggu dengan umpatan-umpatannya. Yongmin hanya bisa mengerang kesakitan sambil memegangi wajahnya.
Ryumin mulai memukuli wajah Yongmin secara brutal. Yongmin menyadari bahwa serangan Ryumin tidak terasa seperti pukulan biasa, melainkan hantaman palu yang sangat berat. Ia mulai meragukan kekuatannya sendiri dan bertanya-tanya bagaimana bisa Ryumin menjadi sekuat itu tanpa memiliki ran kekuatan seperti dirinya. Melihat pemimpin mereka dihajar, ketiga teman Yongmin mencoba menolong. Mereka mengarahkan anak panah ke arah Ryumin. Seo Arin sempat berteriak memperingatkan, namun Ryumin dengan sangat lincah menghindari setiap anak panah yang melesat ke arahnya. Ryumin segera melesat mendekati si pemanah. Ia mengejek keberuntungan teman Yongmin yang berhasil mendapatkan senjata busur dari monster. Ryumin kembali mengeluarkan sabit raksasanya dan seketika menebas tangan musuhnya hingga terdengar teriakan kesakitan yang memilukan. Dua teman Yongmin yang tersisa mencoba menyerang menggunakan belati sambil terus memaki. Ryumin hanya menyeringai tipis menanggapi ancaman mereka. Tanpa ragu, ia langsung mengaktifkan keahlian khususnya yang mematikan, yaitu Insekni YF Death. Ryumin menebas kaki salah satu teman Yongmin hingga terdengar teriakan memilukan. Saat teman yang lain terpaku ketakutan, Ryumin kembali mendekat dan menyatakan bahwa keputusan mereka menyerangnya dengan senjata menunjukkan adanya sedikit ketetapan hati. Tanpa belas kasihan, Ryumin kemudian menebas lengan pria tersebut hingga ia kembali menjerit kesakitan. Sambil berdiri di belakang korbannya, Ryumin menyadari kehebatan keahlian Insekni YF Death miliknya. Ia merasa keahlian tersebut sangat efektif karena mampu menggandakan daya serang hingga ia bisa memotong sirah lawan dalam sekali tebas. Ryumin merasa pertarungan ini terlalu mudah, namun ia berpikir tidak boleh menyelesaikannya begitu saja. Ia merasa perlu menanamkan rasa takut yang sangat dalam agar mereka tidak akan pernah berani mendatanginya lagi di masa depan. Teman-teman Yongmin merintih kesakitan dan memohon agar serangan itu dihentikan. Salah satu dari mereka mengaku merasa seperti hampir mati dan memohon ampunan. Ryumin dengan dingin menyuruh mereka berhenti merengek karena luka tersebut tidak akan membuat mereka tewas. Ia menyadari urusannya dengan mereka telah selesai dan mulai melirik ke arah lain. Ryumin menyadari keberadaan Yongmin yang sedang bersembunyi di balik pohon. Ia menyatakan bahwa bersembunyi tidak akan ada gunanya. Tanpa memberikan pengecualian, Ryumin segera menebas lengan Yongmin hingga preman itu berteriak histeris menahan sakit. Ryumin menyuruh Yongmin agar tidak cengeng karena ia merasa rasa sakit tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang pernah ia terima dari Yongmin di masa lalu. Tak lama kemudian, Ryumin kembali menebas lengan Yongmin yang satunya. Seo Arin dan An Sangchul hanya bisa terdiam menyaksikan pemandangan tersebut. Sangchul merasa terkejut melihat Ryumin mampu memotong kedua lengan lawan yang sudah menyerah tanpa ampun. Meski bagi orang lain tindakan itu terlihat keji, Sangchul justru menyukai sikap kepala dingin Ryumin. Ia merasa Ryumin adalah sosok yang bisa menjadi rival bagi Ma Gyeonglok. Ryumin menanyakan keadaan Sangchul dan Arin. Sangchul menjawab bahwa mereka baik-baik saja berkat bantuannya. Ryumin meyakinkan mereka bahwa para preman itu tidak akan bisa menyerang lagi karena sudah tidak mampu bergerak. Seo Arin dan An Sangchul pun menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Seo Arin merasa khawatir jika para preman itu akan mati akibat luka-lukanya. Ryumin menanggapi dengan dingin bahwa kematian mereka bukan masalah besar karena ia menganggap mereka tidak lebih berharga daripada hewan. Ryumin menduga Arin terlalu lembut atau mungkin hanya mencoba menjaga citranya sebagai selebriti di depan orang lain. Sangchul kemudian bertanya mengapa Ryumin memilih untuk mengampuni nyawa mereka padahal ia bisa saja membunuh mereka tanpa konsekuensi hukum. Ryumin menyadari bahwa pertanyaan Sangchul menunjukkan sifat aslinya sebagai tangan kanan Ma Gyeonglok. Ryumin menjelaskan secara sederhana bahwa ia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan membunuh mereka. Saat Sangchul berargumen bahwa membiarkan mereka hidup bisa menimbulkan masalah di masa depan, Ryumin justru merasa heran dan mempertanyakan apakah orang-orang lemah seperti mereka benar-benar bisa menjadi ancaman baginya. Ryumin menambahkan bahwa membunuh pemain lain justru merugikan karena akan mengurangi jumlah total partisipan yang bisa menyelesaikan ronde. Sangchul merasa sangat kagum dengan pemikiran Ryumin yang sangat mendalam dan berbeda dari pemain lainnya. Ia pun setuju untuk tidak lagi mempedulikan para preman tersebut. Saat Ryumin hendak pergi, Sangchul sempat mencoba menawarkan kompensasi berupa uang di dunia nyata. Namun, Ryumin menolaknya mentah-mentah dan langsung berlalu. Sangchul merasa terkesan karena Ryumin membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sangchul berencana segera melaporkan kejadian ini kepada Ma Gyeonglok. Sambil menatap Yongmin yang terkapar merintih,
Sangchul memutuskan untuk menahan diri tidak membunuhnya demi mengikuti logika Ryumin. Ia kemudian meludahi Yongmin sebelum mengajak Seo Arin pergi meninggalkan hutan. Di tempat para pemain berkumpul, suasana sangat ricuh. Banyak orang berteriak meminta dukungan agar terpilih menjadi perwakilan wilayah. Beberapa pemain bahkan mulai berkelahi secara fisik karena saling menghina. Pemain lain mencoba melerai dengan mengingatkan bahwa pertengkaran hanya akan melemahkan mereka, namun ketegangan tetap tinggi. Seorang pemain mengklaim dirinya layak menjadi perwakilan karena ayahnya adalah seorang anggota dewan, namun hal itu justru memicu ketidakpercayaan dan cibiran dari massa. Tiba-tiba, seseorang menggunakan sebuah keahlian untuk menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Sosok dengan nama pengguna Mint Chocolate Boy mengingatkan bahwa waktu pemungutan suara hanya tersisa 2 jam. Ia mendesak agar semua orang berhenti membuang waktu dan segera memilih. Saat orang-orang mulai bertanya tentang solusinya, ia tersenyum jahat. Dalam batinnya, ia merasa sangat puas karena orang-orang itu begitu mudah mengikuti perkataannya akibat pengaruh dari persuasion run miliknya. Mint Chocolate Boy merasa sangat puas karena rencananya berjalan mulus. Ia menyadari bahwa orang-orang kembali tertipu oleh kemampuan persuasion run miliknya. Ia teringat saat pertama kali mendapatkan run tersebut, ia sempat merasa kecewa karena kemampuannya hanya bisa digunakan pada target yang dapat diajak berbicara, yang berarti tidak berguna melawan monster. Namun, ia kemudian menemukan cara licik untuk memanfaatkannya. Ia mengenang masa di ronde 1 saat ia menggunakan kemampuan membujuknya untuk mengalihkan perhatian pemain lain dari monster yang sedang mereka lawan. Dengan menyuruh mereka menolong orang lain, ia bisa dengan mudah mencuri dan membunuh goblin yang sudah sekarat. Kini, ia bertekad menggunakan cara yang sama untuk menjadi perwakilan wilayah. Mint Chocolate Boy mulai memengaruhi massa dengan menyarankan agar mereka mempersempit pilihan menjadi 5 kandidat saja. Ia melarang peserta merekomendasikan diri sendiri agar prosesnya tidak berputar-putar. Dalam batinnya, ia mengejek para pemain lain yang dianggapnya sebagai pecundang yang sangat mudah dibujuk. Suasana sempat hening karena banyak pemain yang tidak mengenal satu sama lain namun tetap ingin menjadi perwakilan. Mint Chocolate Boy menyadari bahwa dalam situasi seperti ini, orang yang paling menonjol akan dipilih. Benar saja, salah satu pemain yang terpengaruh kemampuannya mulai merekomendasikan Mint Chocolate Boy karena dianggap memiliki jiwa kepemimpinan yang logis. Selain dirinya, para pemain lain mulai merekomendasikan pemenang peringkat atas dari ronde sebelumnya, yaitu Black Side, Life is a Documentary, dan Black Dragon in My Right Hand. Setelah terkumpul 4 kandidat, Mint Chocolate Boy bersiap maju untuk menyampaikan pernyataan, merasa yakin bahwa ia akan menang dengan mudah. Namun, pidatonya mendadak dihentikan oleh Life is a Documentary, sang peringkat kedua wilayah. Pria itu menyebut pernyataan Mint Chocolate Boy sebagai omong kosong yang memuakkan. Ia menyadari bahwa Mint Chocolate Boy menganggap dunia ini terlalu mudah karena bisa mengatur orang lain hanya dengan kata-kata. Mint Chocolate Boy mulai panik dan bertanya-tanya apakah pria itu mengetahui kemampuannya. Ia mencoba membela diri dengan menggunakan kata-kata bijak untuk memperbaiki citranya, namun Life is a Documentary justru semakin marah dan menyebutnya sebagai penghasut. Mint Chocolate Boy menyadari bahwa kemampuannya sama sekali tidak bekerja pada pria itu. Life is a Documentary berteriak kepada semua orang agar memilih dirinya dan mengancam akan membunuh siapapun yang menolak. Mint Chocolate Boy mencoba meremehkan ancaman tersebut dan menyuruhnya berhenti mempermalukan diri sendiri. Tanpa peringatan, Life is a Documentary langsung menusuk leher Mint Chocolate Boy. Sambil menatap lawannya yang sekarat, ia menegaskan bahwa ia tidak main-main dengan ancamannya. Dengan tubuh berlumuran darah, ia memperingatkan massa bahwa nasib mereka akan sama seperti Mint Chocolate Boy jika tidak memberikan suara kepadanya. Kematian Mint Chocolate Boy memicu kepanikan luar biasa di antara para pemain. Mereka berteriak histeris menyebut pria itu sebagai pembunuh gila. Namun, Life is a Documentary justru menantang siapapun yang tidak suka untuk maju melawannya. Ia bahkan mengancam akan mendatangi mereka sendiri jika mereka terus diam. Life is a Documentary mulai menyerang dan menebas beberapa pemain secara brutal untuk menanamkan teror. Ia merasa sangat bebas karena di dunia ini tidak ada hukum maupun polisi. Ia mengancam akan memburu mereka di ronde berikutnya jika tidak memilihnya sekarang. Dalam batinnya, ia juga berencana membunuh Black Side agar ia bisa merebut posisi peringkat pertama. Di bagian lain hutan, Ryumin baru saja mengalahkan seekor nol dan menyadari bahwa ia kini telah mencapai level 16.
Ia merasa kecepatan kenaikan levelnya mulai melambat meski ia telah membunuh ratusan monster selama 2 jam terakhir. Namun, ia merasa terbantu karena memiliki Reaper Run dan Butcher Run yang membuat perburuan menjadi jauh lebih mudah. Ryumin memutuskan untuk mengakhiri perburuannya dan menyimpan senjatanya kembali. Saat waktu pemungutan suara menunjukkan angka 0, sistem memberikan notifikasi bahwa seluruh pemain di wilayah tersebut akan segera dipindahkan kembali ke titik awal untuk memulai voting. Notifikasi sistem akhirnya muncul, mengumumkan bahwa waktu pemungutan suara telah tiba. Secara instan, seluruh pemain di wilayah tersebut dipindahkan kembali ke titik awal. An Sang-chul, Seo Arin, dan para pemain lainnya terkejut bukan main saat mendapati pemandangan yang menyambut mereka di sana. Lantai di titik awal dipenuhi oleh mayat para pemain yang berserakan. Di tengah tumpukan jasad itu, Live Vize Documentary berdiri dengan seringai lebar. Seo Arin merasa ngeri dan menduga pria itu telah membantai mereka semua. Ryumin menyadari bahwa Cho Jong-sik, nama asli pria itu, kembali memenangkan konflik berdarah ini. Ryumin mengenalinya sebagai pemimpin geng yang berbakat namun memiliki kepribadian yang sangat buruk. Ryumin berpikir bahwa ia harus segera menetralisir bom waktu seperti Cho Jong-sik sebelum situasi menjadi semakin kacau. Namun, ia menyadari bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bertindak. Cho Jong-sik menghampiri Ryumin dan menyatakan bahwa ia sudah menunggunya. Ia menawarkan sebuah saran agar Ryumin bekerja di bawah perintahnya. Dengan wajah berlumuran darah, Cho menjanjikan keselamatan bagi Ryumin jika ia setuju untuk menjadi anak buahnya sambil memamerkan belati di tangannya. Ryumin tertawa mengejek dan balik bertanya apakah Cho benar-benar ingin menantangnya bertarung. Dengan nada dingin, Ryumin justru memerintahkan Cho untuk berlutut dan memohon ampun jika ingin dibiarkan hidup. Cho merasa Ryumin sudah gila karena tidak memahami situasi berbahaya yang sedang ia hadapi. Cho sesumbar tentang rencananya menjadi perwakilan wilayah, namun Ryumin memotong ucapannya dengan mengeluarkan sabit raksasa Reaper-nya. Cho seketika membeku ketakutan melihat senjata yang muncul entah dari mana itu. Ia menyadari telah membuat kesalahan besar dengan memancing kemarahan Ryumin. Ryumin pun mengejek Cho yang mendadak terdiam 1000 bahasa. Meski gemetar, harga diri Cho sebagai bos geng membuatnya tetap mencoba melawan dan memaki Ryumin. Ryumin merasa lelucon ini sudah cukup. Ia berpikir tidak akan menunjukkan kekuatan aslinya secara penuh sekarang, karena ia khawatir jika ia mendapatkan terlalu banyak suara dan menjadi perwakilan, rencana besarnya untuk ronde ketiga akan menjadi rumit. Ia memang membutuhkan Cho Jong-sik sebagai perwakilan wilayah kali ini agar bisa dimanfaatkan nantinya. Ryumin menyadari malaikat akan segera muncul. Ia menyimpan kembali senjatanya dan memperingatkan Cho agar lebih berhati-hati dalam memilih lawan jika tidak ingin mati sia-sia. Cho merasa sangat terhina, namun dalam batinnya ia bersumpah akan membalas penghinaan ini berkali-kali lipat begitu ia mendapatkan otoritas sebagai perwakilan wilayah. Sang malaikat muncul dan mengejek para manusia yang ia anggap sebagai sampah, menyatakan bahwa ia tidak peduli berapa banyak dari mereka yang tewas. Tanpa membuang waktu, ia segera memulai proses pemungutan suara. Sistem memberikan instruksi bahwa setiap pemain hanya perlu menatap orang yang ingin dipilih dan memikirkan perintah voting. Ancaman kematian membayangi siapapun yang gagal memberikan suara dalam batas waktu 5 menit. Cho Jong-sik menggunakan kesempatan ini untuk mengintimidasi para pemain agar memberikan suara kepadanya. Ia mengancam akan membunuh siapapun yang tidak menatap ke arahnya. Waktu habis tanpa ada pemain yang tereliminasi. Hasil voting menunjukkan Cho Jong-sik di peringkat pertama dengan 2.412 suara, disusul oleh Ryumin dengan 2.077 suara. Cho merasa kesal karena meski ia menang, Ryumin tetap mendapatkan ribuan suara tanpa perlu mengancam siapapun. Malaikat meresmikan Cho Jong-sik sebagai perwakilan dan memberikannya authority of command. Cho awalnya merasa sangat puas dan berencana memerintahkan semua orang untuk membunuh Ryumin. Namun, ia seketika kecewa saat membaca deskripsi kemampuan tersebut, hanya bisa digunakan 10 kali dan tidak berpengaruh pada pemain yang sudah memiliki kelas. Ia menyadari bahwa siapapun yang sudah melakukan promosi kelas bisa mengabaikan perintahnya.
Malaikat kemudian mengungkapkan keberadaan sebuah misi rahasia berupa promosi kelas yang seharusnya sudah bisa diakses oleh pemain level 10. Para pemain, termasuk An Sangchul dan Seo Arin, merasa bingung karena mereka tidak mengetahui hal tersebut. Para pemain memprotes karena merasa tidak ada monster di sekitar untuk menaikkan level, namun malaikat menunjuk ke arah hutan yang selama ini mereka abaikan. Malaikat menyebutkan bahwa dari jutaan pemain di dunia, hanya 80.000 orang yang berhasil melakukan promosi, dan ada satu orang di wilayah mereka yang termasuk dalam kelompok elit tersebut. Malaikat menjentikkan jari dan menampilkan hasil submisi. Seluruh pemain terperanjat saat melihat nama Blackside berada di peringkat pertama global. Mereka menyadari bahwa satu-satunya orang di wilayah mereka yang sudah mencapai level 16 dan memiliki kelas unik sebagai seorang Reaper adalah pria misterius yang berdiri dengan santai di hadapan mereka. Para pemain di wilayah tersebut terkesima menyadari Ryu Min adalah seorang Reaper. Mereka mulai menebak-nebak kekuatan dari kelas tersebut dan menyimpulkan bahwa sabit besar yang selalu dibawa Ryu Min memang merupakan senjata khusus untuk kelas yang tampak sangat kuat itu. Cho Jong-sik merasa sangat terpukul karena rencana liciknya untuk memaksa Ryu Min bunuh diri menggunakan otoritasnya gagal total. Ia menyadari bahwa promosi kelas yang dilakukan Ryu Min telah memberikan kekebalan terhadap perintah paksa yang ia miliki. Malaikat menjelaskan bahwa peringkat ronde kedua didasarkan pada kecepatan penyelesaian submisi. Ia menyoroti Ryu Min yang secara luar biasa tidak hanya menjadi yang tercepat di wilayahnya, tetapi juga menduduki peringkat pertama di seluruh dunia. Malaikat tampak sangat terkesan dan bertanya apakah Ryu Min sudah mengetahui cara mendapatkan kelas Reaper sebelumnya, mengingat nama panggilannya sangat serasi dengan kelas unik tersebut. Ryu Min menjawab bahwa ia sendiri tidak menyangka nama panggilannya akan selaras dengan kelas yang didapat. Namun, dalam batinnya ia menyadari bahwa sebenarnya para malaikat pun tidak mengetahui cara pasti mendapatkan kelas unik tersebut karena sifatnya yang sangat khusus. Malaikat menganggap hal itu sebagai takdir yang menarik. Ia menegaskan bahwa Ryu Min adalah satu-satunya orang di wilayah tersebut yang tidak bisa dipengaruhi oleh Authority of Command, membuat status perwakilan wilayah tidak berguna di hadapannya. Kerumunan pemain mulai memahami kelemahan otoritas tersebut setelah malaikat menjelaskan batasan penggunaannya yang hanya 10 kali. Cho Jong-sik merasa sangat geram karena malaikat justru membocorkan keterbatasan kekuatannya di hadapan semua orang, yang membuatnya kehilangan kendali mutlak atas massa. Sebagai pemain tercepat yang melakukan promosi kelas, Ryu Min secara resmi menerima hadiah peringkat pertama untuk tingkat lokal maupun global melalui sistem notifikasi. Ryu Min diberikan pilihan hadiah berupa sirah langka. Setelah mempertimbangkan matang-matang, ia memilih zirah kulit pemburu ahli karena ia merasa zirah besi terlalu berat untuk pergerakannya, sementara jubah penyihir tidak memberikan pertahanan fisik yang ia butuhkan. Untuk hadiah spesial, Ryu Min memilih buff pengalaman 3 kali lipat yang akan digunakan pada ronde ketiga. Ia menyadari bahwa ronde berikutnya akan dipenuhi oleh monster dalam jumlah besar, sehingga peningkatan level yang cepat menjadi prioritas utamanya. Malaikat menutup ronde kedua dengan menjanjikan tantangan yang lebih menarik di ronde berikutnya. Seketika itu juga, jiwa para pemain ditransfer kembali ke tubuh mereka di dunia nyata, menandakan berakhirnya fase pertempuran spiritual untuk sementara waktu. Wang Yongmin terbangun di ranjangnya dengan napas terengah-engah. Ia segera memeriksa kedua tangannya dan merasa sangat lega menyadari anggota tubuhnya telah utuh kembali. Meski secara fisik normal, sisa rasa sakit dari tebasan Ryu Min masih sangat membekas di ingatannya. Yongmin merasa sangat trauma dan memutuskan dalam hati untuk tidak akan pernah lagi mengganggu atau berurusan dengan Ryu Min. Ia menyadari bahwa pemuda itu adalah sosok yang sangat berbahaya dan tidak memiliki belas kasihan. Di apartemen mereka, An Sangchul memuji ketabahan Seo Arin selama ronde kedua. Sebaliknya, Arin merasa bahwa Sangchul lah yang telah bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya. Arin menyatakan keinginannya untuk berterima kasih kembali kepada Ryu Min. Namun, Sangchul menjelaskan bahwa mencari identitas asli Ryu Min di dunia nyata hampir mustahil karena sang peringkat pertama itu tampak sangat waspada dalam menyembunyikan jati dirinya. Sangchul menyadari bahwa keputusan Ryu Min menolak kompensasi uang adalah taktik cerdas untuk menghindari pelacakan melalui nomor rekening bank. Sangchul menyarankan agar Arin memberikan item bermanfaat sebagai tanda terima kasih pada ronde berikutnya. Setelah pembicaraan selesai, Sangchul berpamitan untuk membiarkan Arin beristirahat dan berjanji akan kembali esok pagi. Saat berada di lift, Sangchul menerima telepon dari Ma Gyeonglok yang ternyata telah berhasil mengubah kelasnya menjadi Dark Knight.
Sangchul melaporkan bahwa ia dan Arin hanya mencapai level 8 karena terhambat oleh luka-luka yang mereka alami di tengah perburuan. Ma Gyeonglok meminta Sangchul untuk segera menemuinya di hotel guna memberikan laporan lengkap secara tatap muka mengenai insiden yang melibatkan sosok Black Site. Tanpa disadari oleh Sangchul, Ryumin sudah mengawasinya dari area parkir. Ryumin menduga kuat bahwa Sangchul akan segera bergerak untuk menemui Ma Gyeonglok selarut ini. 10 menit sebelumnya, Ryumin telah menggunakan kemampuan pelacakan sistem pada An Sangchul. Berdasarkan perubahan jarak yang ditampilkan di jendela sistem, ia menyadari targetnya sedang turun menggunakan lift dan bersiap untuk pergi meninggalkan apartemen. Ryumin merasa yakin Sangchul akan menemui Ma Gyeonglok, salah satu target utamanya. Ia merasa beruntung telah mengaktifkan pelacakan segera setelah kembali ke dunia nyata dan bersiap untuk membuntuti mobil Sangchul. Di sebuah hotel mewah, Ma Gyeonglok menatap langit malam sambil merenung. Ia merasa suasana malam ini sangat mendukung untuk menyusun strategi sambil menunggu laporan dari tangan kanannya. Ma Gyeonglok memikirkan sosok Black Site yang secara konsisten menduduki peringkat pertama di setiap ronde. Ia merasa pencapaian tersebut sangat tidak wajar dan mulai mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemain tersebut. Ma Gyeonglok berpikir bahwa jika Black Site benar-benar berani menyerang bawahannya, maka hal itu adalah tantangan terbuka baginya. Ia bertekad untuk tidak tinggal diam dan akan menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya, tidak peduli meski orang itu adalah pemain peringkat 1 dunia. An Sangchul mengetuk pintu kamar hotel dan masuk setelah mendapat izin. Ia menyapa Ma Gyeonglok dengan penuh rasa hormat. Sangchul merasa keselamatannya adalah berkat pengaruh Ma, namun Ma menyangkalnya karena mereka berada di wilayah yang berbeda. Ma kemudian meminta Sangchul untuk duduk. An Sangchul memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Ma bertahan hidup di ronde kedua. Ma merasa ronde tersebut sangat mudah untuk dilewati. Sangchul juga memuji keberhasilan Ma dalam melakukan promosi kelas, namun Ma merasa hal itu hanyalah faktor keberuntungan. Sangchul memuji Ma sebagai salah satu pemain peringkat atas di seluruh wilayah. Ma menyadari bahwa Sangchul pasti memiliki keinginan tertentu di balik pujiannya. Ia kemudian meminta Sangchul untuk langsung mengutarakan pertanyaannya. An Sangchul menanyakan lokasi untuk menemukan item promosi kelas. Ma berbohong dengan menjawab bahwa item tersebut didapatkannya saat berburu monster. Dalam batinnya, Ma menyadari bahwa ia bisa berubah kelas karena memiliki Dark Knight Run dari hadiah acak. Ma teringat kembali momen saat ia membuka inventaris dan mendapatkan run tersebut di ronde pertama. Ia berpikir bahwa ia tidak boleh membagikan informasi penting ini kepada siapapun, termasuk bawahannya, karena ia merasa manusia bisa berubah kapan saja. Ma menanyakan siapa yang telah melukai Sangchul dan sempat mencurigai Black Site. Sangchul membantah hal tersebut dan menjelaskan bahwa Black Site justru menyelamatkan nyawanya serta Seo Arin dari gangguan para preman. Sangchul menjelaskan bahwa bantuan tersebut sangat krusial bagi kondisi psikologis Seo Arin. Ma menyadari bahwa ia hampir saja kehilangan bawahan setia dan aset bisnisnya yang paling berharga. Ma menanyakan apakah para preman itu sudah dibunuh. Sangchul menjelaskan bahwa Black Site membiarkan mereka hidup demi menjaga jumlah populasi penyintas. Ma merasa Black Site tidak salah dan menyadari bahwa ia kini berhutang budi pada pria itu. Ma berniat memberikan kompensasi, namun Sangchul menyebutkan bahwa Black Site menolak segala imbalan. Ma menyadari bahwa Black Site adalah orang yang sangat berhati-hati dalam menjaga identitasnya. Ia menyuruh Sangchul untuk menyampaikan salam terima kasih dan menanyakan nama panggilan para preman tersebut. Ryumin mengamati percakapan mereka dari balik pohon di luar hotel. Ia menyadari betapa setianya Sangchul karena langsung menemui Ma sesaat setelah kembali. Ryumin memutuskan untuk segera pulang agar tidak memicu kecurigaan. Ryumin merasa beruntung karena Seo Arin tinggal di apartemen yang sama dengannya. Ia merasa bersyukur pada adiknya karena ide membagikan kue beras telah membuka jalan ini. Ia berpikir bisa memanfaatkan hubungan bertetangga ini untuk mendapatkan kepercayaan Ma Gyeonglok. Ryumin menganalisis kelemahan Dark Knight Run milik Ma yang membutuhkan Dark Mana khusus. Ia menyadari bahwa Ma adalah seorang psikopat yang berbahaya untuk dijadikan rekan jangka panjang. Ryumin menetapkan Ma sebagai kandidat yang akan ia gunakan seperlunya saja. Ia berencana untuk segera mulai bekerja kembali saat fajar menyingsing. Di toko QS24, sang kasir mengeluh karena pendapatan akan berkurang akibat penghentian penjualan lotre. Putrinya, Julie, datang menghampiri dan menyapa ayahnya. Sang ayah merasa cemas dengan biaya sewa dan operasional toko.
Julie menawarkan diri untuk bekerja membantu ayahnya, namun ayahnya menolak dan menyuruh Julie tetap fokus pada sekolahnya. Julie menyatakan ingin membantu mencari penghasilan tambahan dan mengaku sudah menyerah pada mimpinya menjadi dokter. Ia merasa sekolah tidak lagi penting dalam situasi dunia saat ini. Sang ayah meminta maaf karena sempat kehilangan harapan di depan putrinya. Julie menenangkan ayahnya dan mengaku bahwa ia telah berhasil mendapatkan kelas buffer pada ronde kedua. Julie menggunakan keahlian Blaze kepada ayahnya untuk membuktikan ucapannya. Julie menjelaskan bahwa keahlian itu dapat meningkatkan status dan memulihkan kondisi fisik. Sang ayah merasa terkejut karena tubuhnya mendadak terasa lebih segar. Julie meminta ayahnya untuk tetap semangat. Tak lama kemudian, Ryumin melangkah masuk ke dalam toko. Sang ayah menyadari bahwa pemuda itu adalah pelanggan yang pernah memborong seluruh tiket lotre di tokonya. Ayah Julie tertegun saat menyadari pelanggan yang baru saja masuk adalah pemuda yang sangat ia kenali. Julie berbisik menanyakan apakah ayahnya mengenal pria itu, dan ayahnya menjawab bahwa dia adalah sang pemenang lotre legendaris. Sang ayah menjelaskan lebih lanjut bahwa pemuda inilah yang berhasil menebak angka benar pada 100 tiket sekaligus. Ryumin menyapa pemilik toko itu dan bertanya apakah sang pemilik masih mengingatnya sebagai pembeli tiket senilai 100.000 won tempo hari. Ayah Julie mengonfirmasi bahwa ia masih ingat, lalu menanyakan maksud kedatangan Ryumin kembali ke tokonya. Ryumin mendadak membungkuk dalam-dalam dan menyampaikan permohonan maaf, yang membuat ayah Julie merasa sangat bingung. Ryumin menjelaskan bahwa ia telah melihat berita mengenai penghentian penjualan tiket lotre Noto yang disebabkan oleh kemenangan beruntunnya. Ia merasa perlu meminta maaf karena secara tidak langsung telah mengganggu kelangsungan bisnis toko tersebut, membuat ayah Julie terdiam sejenak. Ayah Julie kemudian menenangkan Ryumin dengan menyatakan bahwa hal itu bukan kesalahannya dan keluarganya tidak akan sampai kelaparan hanya karena masalah tersebut. Ryumin mengambil sesuatu dari tasnya sambil tetap menyatakan bahwa ia merasa tidak enak hati atas dampak yang menimpa sang pemilik toko. Ia menyodorkan sebuah amplop dan menyatakan niatnya untuk memberikan kompensasi, meskipun jumlahnya mungkin tidak seberapa. Ayah Julie dan putrinya tersentak kaget saat Ryumin memberitahukan bahwa isi amplop tersebut adalah uang sebesar 10 juta won. Meskipun ayah Julie berusaha mengembalikannya karena merasa tidak perlu, Ryumin tetap mendesak agar uang itu diterima sebagai pertanggungjawabannya karena telah merepotkan pihak toko. Ryumin segera berpamitan untuk pergi, sementara ayah Julie masih berusaha memanggilnya dengan perasaan tidak keruan. Sang ayah memegangi kepalanya sambil memandangi amplop tersebut, menyadari bahwa ia tidak seharusnya menerima uang sebanyak itu, sementara Julie segera memanggil ayahnya. Julie mengambil amplop dari tangan ayahnya dan menyatakan bahwa ia akan mengejar Ryumin untuk mengembalikan uang tersebut, yang langsung disetujui oleh ayahnya. Di jalanan, Julie berhasil mengejar langkah Ryumin dan memintanya untuk menunggu sebentar. Ryumin pun menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Julie. Julie langsung memanggil nama Ryumin, namun Ryumin justru menanyakan siapa nama gadis di hadapannya itu. Julie terkejut karena Ryumin tidak mengenalinya, lalu menjelaskan bahwa namanya adalah Min Julie dan mereka berada di kelas yang sama. Julie merasa sedikit kecewa menyadari bahwa Ryumin bahkan tidak mengetahui fakta bahwa mereka adalah teman sekelas. Sambil tersenyum, Ryumin meminta maaf dan berdalih bahwa ia memang tidak pandai mengingat wajah orang lain, meskipun dalam batinnya ia menyadari bahwa ia sedang berbohong. Ryumin menyadari dalam batinnya bahwa Min Julie adalah teman sekelasnya sekaligus putri pemilik toko yang memiliki kelas unik bernama Buffer. Ia mengenang rasa terkejutnya dahulu saat menyadari adanya takdir yang mempertemukan mereka dalam satu lingkungan yang sama. Ia menyadari bahwa kepura-puraannya hari ini merupakan bagian dari rencana untuk membuat Julie berada di pihaknya di masa depan. Julie kemudian mengajak Ryumin untuk mencari tempat duduk agar mereka bisa berbincang sejenak. Ryumin menyetujui ajakan tersebut dan mengikuti langkah Julie. Sesampainya di taman, mereka duduk berdua dan Julie segera menyodorkan kembali amplop berisi uang tersebut. Julie menegaskan bahwa keluarganya tidak bisa menerima uang sebanyak itu dari Ryumin. Ryumin menyadari dalam hatinya bahwa jumlah 10 juta won memang tergolong besar, namun ia memberikan uang itu karena tahu Julie adalah tipe orang yang enggan berutang budi pada orang lain. Julie mendesak Ryumin untuk segera mengambil kembali uangnya karena tangannya mulai merasa pegal. Ryumin menolak dan menjelaskan bahwa uang tersebut diberikan murni karena rasa bersalah dan demi ketenangan hati nuraninya. Julie tetap merasa keberatan karena jumlahnya terlalu banyak, namun Ryumin membalas bahwa ia justru akan merasa terus bersalah jika Julie tidak menerimanya. Julie berpendapat bahwa uang tersebut justru menjadi beban bagi keluarganya, dan Ryumin menyadari dalam batinnya bahwa itulah alasan sebenarnya ia memberikan uang tersebut. Ryumin meminta Julie menyampaikan kepada ayahnya bahwa jumlah tersebut tidaklah besar baginya, sementara Julie menganggap Ryumin adalah orang yang sangat keras kepala. Ryumin beranjak berdiri dan menyatakan bahwa pembicaraan mereka sudah selesai, namun Julie segera menahannya.
Julie memberikan penawaran untuk hanya menerima 1 juta won saja sebagai kompromi agar tidak terlalu terbebani. Ryumin menyarankan agar Julie menanyakan hal itu kepada ayahnya terlebih dahulu, namun Julie yakin ayahnya akan tetap merasa tidak enak menerima jumlah yang besar. Ryumin berpura-pura terkejut saat Julie mengonfirmasi bahwa pemilik toko tersebut adalah ayahnya, dan ia mengaku sering berkunjung ke sana tanpa menyadari hubungan mereka. Julie merasa heran karena pemenang lotre terkenal ternyata adalah temannya sendiri, sementara Ryumin merenungkan sebutan teman tersebut dalam batinnya. Julie kembali mempertanyakan apakah Ryumin benar-benar tidak mengenalinya, dan Ryumin kembali beralasan bahwa ia buruk dalam mengingat wajah. Ryumin menekankan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar berbicara, dan Julie membenarkan hal tersebut. Julie menyadari bahwa Ryumin memang baru pertama kali mendengar namanya dan Ryumin kembali menyampaikan permohonan maaf. Julie memalingkan wajahnya sejenak, sementara Ryumin merasa sedikit bersalah karena telah berbohong tentang identitas Julie. Ryumin menyadari bahwa ia harus melakukan taktik ini agar Julie memberikan perhatian lebih kepadanya. Julie bangkit berdiri dan kembali menegaskan namanya serta status mereka sebagai teman sekelas. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Ryumin dan menantang pemuda itu untuk mengingat wajahnya dengan baik mulai sekarang. Sambil tersenyum, Ryumin menyatakan bahwa ia sudah mengingatnya sekarang, yang seketika membuat wajah Julie memerah. Julie merasa sedih karena menyadari mereka baru mulai saling mengenal di saat masa kelulusan sudah di depan mata. Ryumin tersenyum dan memberikan harapan bahwa mereka masih bisa saling berkomunikasi meskipun sudah lulus nanti. Secara tiba-tiba, Ryumin meminta nomor ponsel Julie agar mereka bisa tetap terhubung. Julie terkejut dan wajahnya kembali merona saat mendengar permintaan Ryumin tersebut. Ryumin menganggap permintaannya wajar antar teman sekelas, sehingga Julie akhirnya memberikan ponselnya kepada Ryumin. Dengan wajah yang masih memerah, Julie mengembalikan ponsel Ryumin setelah selesai memasukkan nomornya. Ryumin menganggap pertemuan mereka sebagai sebuah takdir dan menyarankan agar mereka sering bertukar kabar, yang langsung disetujui oleh Julie. Ryumin kemudian berpamitan karena mengaku memiliki urusan penting yang harus segera ditangani. Saat Ryumin melambaikan tangan sambil berlalu, Julie tersadar dan mencoba memanggilnya kembali karena masalah uang tersebut belum selesai. Julie menyadari bahwa ia telah gagal mengembalikan uang pemberian Ryumin. Julie merasa sangat gugup dan jantungnya berdebar kencang saat menyadari Ryumin baru saja meminta nomor ponselnya. Meskipun ia tahu Ryumin hanya menganggapnya teman, Julie menyadari dalam hatinya bahwa ia sebenarnya sangat menyukai pemuda itu. Julie mengenang kembali saat ia pertama kali melihat Ryumin sedang dirundung oleh Yongmin dan kawan-kawan di masa lalu. Saat itu, ia segera menghubungi polisi karena merasa sangat khawatir melihat kondisi Ryumin. Julie menyadari bahwa sejak saat itu ia mulai mengikuti Ryumin diam-diam untuk memastikan keselamatannya karena merasa bertanggung jawab. Ia merasa kagum saat melihat Ryumin tetap bekerja paruh waktu dengan tegar seolah tidak terjadi masalah apapun, yang membuatnya menyadari kekuatan batin Ryumin. Julie menyadari bahwa dari sanalah rasa ketertarikannya terhadap Ryumin mulai tumbuh. Ia mengenang masa-masa saat ia tidak memiliki keberanian sama sekali untuk menyapa atau berbicara dengan Ryumin. Julie merasa perasaannya tumbuh semakin besar hingga ia justru merasa takut untuk mendekati pemuda itu. Ia merasa sangat bersyukur atas pertemuan hari ini dan bertekad untuk menjadi lebih berani mulai sekarang karena menganggap ini sebagai kesempatan dari surga. Ia merasa tidak mungkin lagi mengabaikan Ryumin setelah menerima bantuan sebesar 10 juta won tersebut. Sambil tersenyum, Julie berpikir apakah sebaiknya ia mengajak Ryumin untuk pergi makan bersama suatu saat nanti. Ryumin duduk tenang di atas tempat tidurnya sambil mengamati layar ponsel. Ia membaca rentetan pesan dari Julie yang bersikeras mengajaknya makan siang sebagai bentuk balas budi atas bantuan 10 juta won sebelumnya. Ryumin menyadari bahwa Julie merasa sangat berutang budi padanya, dan ia menganggap ini sebagai sinyal positif untuk rencananya. Dalam batinnya, Ryumin berpikir bahwa membangun pertemanan secara natural akan mempermudah jalannya untuk menjadikan Julie sebagai rekan tim yang solid. Ryumin beranjak dari tempat tidurnya dengan tekad kuat untuk menjaga Julie dan membawanya bertahan hidup hingga ronde ke-20. Ryuwon yang sedang asyik menonton televisi menyadari gerak-gerik kakaknya yang tampak rapi dan hendak pergi keluar rumah. Ryuwon kemudian bertanya mengenai tujuan kakaknya, yang dijawab singkat oleh Ryumin bahwa ia memiliki janji untuk bertemu dengan seorang teman. Adiknya mulai menggoda dengan menanyakan apakah teman tersebut adalah seorang perempuan, namun Ryumin hanya menanggapi dengan santai dan tidak melarang dirinya sendiri untuk bersosialisasi dengan lawan jenis. Ryumin memberitahu bahwa ia akan makan di luar dan mengingatkan Ryuwon agar tidak melewatkan jam makannya, yang segera disanggupi oleh sang adik. Ryuwon terdiam sejenak setelah kakaknya menutup pintu rumah. Ia mulai berspekulasi dalam benaknya dan merasa sangat yakin bahwa kakaknya sedang berangkat untuk melakukan kencan. Sesampainya di sebuah restoran steak, Ryumin menanyakan apakah Julie menyukai hidangan daging tersebut.
Julie tampak sangat gugup dan sempat terbata-bata saat mencoba merespons pertanyaan Ryumin. Setelah Julie mengonfirmasi bahwa ia menyukai steak, Ryumin memintanya untuk menikmati hidangan tersebut sebanyak mungkin. Dalam hatinya, Julie merasa sangat tidak percaya dan luar biasa bahagia karena bisa mendapatkan kesempatan makan siang berdua saja dengan Ryumin. Keheningan menyelimuti meja makan mereka untuk beberapa saat. Julie merasa suasana menjadi sangat canggung dan berpikir bahwa ia harus mengumpulkan keberanian untuk memulai pembicaraan agar momen ini tidak berlalu sia-sia. Julie akhirnya bertanya tentang rahasia Ryumin memenangkan lotre hingga 4 kali berturut-turut. Ryumin menjelaskan bahwa ia hanya beruntung mendapatkan petunjuk angka melalui mimpi, membuat Julie merasa takjub sekaligus penasaran dengan jumlah kekayaan yang berhasil dikumpulkan kakaknya. Ryumin menjawab bahwa jumlahnya cukup untuk menjamin hidupnya selamanya, meskipun ia menyadari dalam batinnya bahwa ia masih harus berjuang keras demi keselamatannya di setiap ronde. Pembicaraan berlanjut ke pengalaman ronde pertama, di mana Ryumin mengakui bahwa menghabisi 100 goblin memang memerlukan dedikasi waktu yang cukup lama. Saat Julie menanyakan wilayah asalnya, Ryumin berpura-pura lupa detail lengkapnya dan hanya menyebutkan bahwa kode wilayahnya berakhiran angka 5. Julie merasa sedikit kecewa karena wilayah tempatnya bertarung berakhiran angka 7, yang berarti mereka tidak akan bisa bertemu di dalam permainan. Ryumin tersenyum dalam hati, menyadari fakta yang tidak diketahui Julie bahwa seluruh wilayah nantinya akan digabungkan secara otomatis seiring berkurangnya jumlah pemain. Mereka menyadari bahwa keduanya sudah mencapai level 10, namun Ryumin memilih untuk merahasiakan kelas karakternya saat Julie menanyakan hal tersebut. Julie mengaku sangat beruntung karena mendapatkan item perubahan kelas menjadi seorang buffer, informasi yang membuat Ryumin merasa sangat puas. Ryumin bertanya apakah kelas tersebut memungkinkannya memberikan dukungan kekuatan seperti di dalam game, sambil merasa lega dalam batinnya karena Julie kembali mendapatkan kelas yang sama dengan kehidupan sebelumnya. Julie menawarkan diri untuk mendemonstrasikan keahlian Blaze yang mampu meningkatkan seluruh statistik, dan Ryumin menyambut tawaran tersebut dengan antusias. Julie kemudian merapalkan keahlian Blaze secara langsung kepada Ryumin. Sistem memberitahukan bahwa seluruh statistik Ryumin meningkat sebesar 50% selama 3 jam, membuat Ryumin berpikir bahwa potensi penuh kelas unik ini akan menjadi sangat mengerikan jika level Julie sudah mencapai titik maksimal kelak. Melihat kegembiraan di wajah Julie, Ryumin merasa bersyukur karena tujuannya untuk mengamankan dukungan sang buffer berjalan sesuai rencana. Ryumin teringat akan hadiah random gold pouch yang ia miliki, yang hasilnya sangat dipengaruhi oleh parameter keberuntungan pemain. Ia menyadari bahwa peningkatan statistik saat ini akan memberikan hasil emas yang lebih melimpah, lalu ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Julie. Julie tersenyum manis dan menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan kekuatan kapanpun Ryumin membutuhkannya. Ryumin kemudian menanyakan hal lain yang ingin disampaikan oleh Julie sejak awal pertemuan mereka. Julie menyampaikan kembali rasa terima kasih yang mendalam dari ayahnya atas bantuan uang 10 juta won yang sangat meringankan beban keluarga mereka. Julie menegaskan tekadnya untuk membalas kebaikan tersebut, meskipun Ryumin memintanya untuk tidak terlalu memusingkan masalah uang. Julie berpikir jika tidak bisa membalas dengan uang, ia harus memberikan sesuatu yang lain yang tak kalah berharga. Julie menyodorkan sebuah benda di tangannya, memicu rasa penasaran Ryumin tentang apa yang akan diberikan gadis itu. Julie menyerahkan sebuah kristal sihir berwarna ungu yang ia dapatkan dari hasil berburu, dan meminta Ryumin untuk tidak menolaknya sebagai pengganti rasa terima kasihnya. Setelah sesi makan siang selesai, mereka berdua berpamitan di depan restoran dengan janji untuk tetap berhati-hati hingga ronde selanjutnya tiba. Dalam perjalanan pulang, Ryumin segera mengakses inventarisnya untuk memeriksa pemberian Julie. Sistem mengidentifikasi benda tersebut sebagai low-grade purple magic crystal yang memancarkan energi mana yang halus. Ryumin mengeluarkan kristal tersebut dan menyadari bahwa meskipun deskripsi sistem sangat minim, benda ini menyimpan potensi yang sangat besar. Ia memandangi kristal ungu itu dengan penuh minat, menyadari dalam batinnya bahwa ia baru akan bisa memanfaatkan kelangkaan item ini sepenuhnya saat mencapai level 20. Ryumin mengingat bahwa fitur kombinasi senjata dan kristal sihir baru akan terbuka di tingkat level tersebut. Dalam benaknya, ia mengurutkan kelangkaan 7 warna kristal sihir dan menyadari bahwa warna ungu adalah yang paling sulit didapatkan karena mampu meningkatkan seluruh statistik sekaligus. Ryumin merasa sangat beruntung karena bisa memperoleh item sekelas itu tanpa harus mengeluarkan biaya atau usaha keras. Ia menyadari bahwa parameter keberuntungannya sedang berada di titik tertinggi saat ini. Ryumin berencana menggunakan kristal tersebut nanti, namun ia merasa harus segera membuka kantong emasnya selagi buff keberuntungan masih aktif, namun ia merasa butuh satu dorongan statistik lagi. Ia memutuskan untuk memperkuat statistiknya lebih jauh dengan memanfaatkan efek dari Butcher Run miliknya. Ryumin mengeluarkan 100 ekor cacing pakan kecil yang telah ia siapkan sebelumnya.
Ia menyadari bahwa Buceran memberikan peningkatan 1% statistik untuk setiap makhluk hidup yang ia bunuh, dan serangga kecil pun masuk dalam hitungan sistem. Ryumin merasa strategi ini jauh lebih praktis dilakukan di dunia nyata daripada harus berisiko memburu monster berbahaya di dimensi lain. Sambil menyiapkan langkah kakinya, Ryumin menyampaikan permohonan maaf singkat kepada makhluk-makhluk kecil tersebut. Ryumin menginjak seluruh targetnya sekaligus, memicu notifikasi sistem yang menunjukkan peningkatan statistik hingga 100% berkat efek penuh Buceran. Ia membuka jendela status dan merasa puas melihat poin keberuntungannya yang semula 15 kini melonjak drastis menjadi 45. Ryumin segera memanggil inventaris dan mengeluarkan kantong emas hadiahnya, merasa yakin ini adalah saat yang paling tepat. Ia langsung mengaktifkan penggunaan kantong emas tersebut. Muncul rasa antisipasi dalam diri Ryumin mengenai seberapa banyak emas yang akan berhasil ia kumpulkan kali ini. Berdasarkan pengalamannya di masa lalu, ia memperkirakan akan mendapatkan antara 3.000 hingga 6.000 keping emas dengan statistik yang ia miliki. Namun, Ryumin seketika terperanjat saat melihat angka yang muncul di hadapannya benar-benar jauh di luar ekspektasi. Dalam perjalanan pulang, Ryumin mengamati notifikasi sistem yang menyatakan bahwa ia baru saja menggunakan item kantong emas acak miliknya. Ryumin seketika terperanjat saat melihat hasil yang muncul di hadapannya. Notifikasi sistem mengonfirmasi bahwa ia mendapatkan 9.999 keping emas, sebuah angka yang membuat Ryumin terkejut karena jumlahnya sangat besar. Ryumin menyadari bahwa ia telah mendapatkan jumlah emas maksimal yang bisa diraih, dan ia merasa hal ini adalah dampak dari bantuan sihir peningkatan statistik yang diterimanya tadi. Ia menghitung total emasnya yang kini mencapai 16.249 keping, jumlah yang ia rasa sudah sangat mencukupi untuk menebus item kategori epic di toko sistem. Ryumin berpikir untuk menyimpan emas tersebut terlebih dahulu, karena ia menyadari item yang ia incar baru akan tersedia dalam 2 minggu ke depan. Sesampainya di apartemen, Ryumin menyapa adiknya yang sedang bersantai sambil memegang ponsel. Ryuwon segera menghampiri dengan wajah penuh rasa ingin tahu dan menanyakan perihal kencan yang ia duga sedang dijalani kakaknya. Adiknya terus menggoda mengenai sosok yang disukai kakaknya, namun Ryumin memintanya berhenti dan justru menanyakan apakah sang adik sudah makan siang. Ryuwon menjawab bahwa ia baru saja memesan hidangan jajangmyeon untuk dirinya sendiri. Ryumin berpendapat bahwa adiknya seharusnya bisa memesan makanan yang lebih layak, namun Ryuwon bersikeras bahwa ia sangat ingin memakan hidangan tersebut. Ryumin menyadari dalam batinnya bahwa keinginan adiknya sangat wajar, mengingat sebulan lalu mereka masih kesulitan hanya untuk sekadar bertahan hidup. Ia memperhatikan berita di televisi dan menyadari investasi kriptonya telah memberikan keuntungan 150 juta dolar, namun ia berencana segera menjualnya karena ia tahu nilainya akan segera merosot tajam. Melihat tayangan mobil mewah di televisi, Ryumin merasa bahwa ia sebaiknya segera mengurus surat izin mengemudi sebelum melangkah lebih jauh. Ryumin kemudian terlihat sedang berada di sebuah ruangan untuk menjalani ujian tertulis surat izin mengemudi. Ia merasa jenuh karena sudah terlalu sering mengikuti ujian ini di setiap regresinya dan ingin segera menyelesaikannya secepat mungkin. Pengawas ujian tampak heran saat melihat Ryumin tiba-tiba bangkit berdiri dari kursinya. Pengawas tersebut merasa bingung dengan tindakan Ryumin yang meninggalkan kursi ujian sebelum waktu berakhir. Namun, pengawas tersebut seketika terkejut saat melihat layar monitor dan menyadari Ryumin berhasil meraih skor 95 dalam waktu yang sangat singkat. 4 hari kemudian, Ryumin memamerkan kartu izin mengemudinya kepada Ryuwon yang tampak sangat kagum dengan pencapaian kilat kakaknya tersebut. Ryumin mendadak termenung dan mulai mempertanyakan berapa sebenarnya usia mental yang ia miliki setelah menjalani sekian banyak perjalanan waktu. Ia memutuskan untuk membeli sebuah mobil super tipe Lamborghini Aventador, karena ia merasa sudah terbiasa menggunakan kendaraan tersebut di masa lalunya. Di dalam sebuah dealer, petugas memberitahu bahwa mobil tersebut bisa diterima dalam sebulan, dan Ryumin langsung menyatakan setuju untuk menandatangani kontraknya. Petugas dealer tersebut memuji selera Ryumin dengan antusias, namun Ryumin hanya menanggapinya dengan tatapan datar dan tidak tertarik. Waktu kemudian berjalan dengan cepat hingga 2 minggu telah berlalu dari momen tersebut. Ryumin menyadari bahwa hari ini adalah saat yang tepat baginya untuk melepas seluruh kepemilikan aset kriptonya. Ryuwon merasa heran melihat senyum di wajah kakaknya, dan Ryumin memberitahu bahwa ia baru saja menjual seluruh aset digital miliknya. Ryuwon menanyakan jumlah keuntungan yang didapat, dan Ryumin menjawab dengan santai bahwa ia mendapatkan 300 juta dolar. Angka tersebut membuat Ryuwon terperanjat karena jumlahnya yang dianggap sangat tidak masuk akal. Ryuwon membandingkan modal tiket lotre mereka yang awalnya bernilai 60 juta dolar kini telah membengkak menjadi 5 kali lipatnya. Adiknya mengakui bahwa ia sempat ragu dengan strategi kakaknya, namun ia merasa takjub karena Ryumin justru mendapatkan keberuntungan yang luar biasa besar.
Ryumin menyadari dalam batinnya bahwa hasil kali ini melampaui rekor maksimal di masa lalunya, yang ia pikir tidak akan pernah ia capai lagi. Ryuwon menanyakan apakah kakaknya akan benar-benar berhenti dari investasi kripto, dan Ryumin mengonfirmasi hal tersebut. Ryuwon merasa lega dan setuju dengan keputusan kakaknya tersebut sambil menikmati kopinya. Namun, Ryumin mendadak menyatakan niatnya untuk mulai berinvestasi di pasar saham, yang seketika membuat Ryuwon tersedak karena terkejut. Ryuwon merasa kakaknya tidak memiliki pengetahuan tentang saham, sehingga ia merasa rencana tersebut sangat berisiko. Ryumin kembali berdalih bahwa ia telah mendapatkan petunjuk mengenai saham yang tepat melalui sebuah mimpi. Meskipun tampak ragu, Ryuwon akhirnya memilih untuk membiarkan kakaknya melakukan apa yang ia inginkan setelah mendengar alasan tersebut. Ryumin menyadari kecemasan adiknya, namun ia merasa sangat percaya diri karena ia sudah mengetahui masa depan yang akan terjadi. Ia sudah menentukan target perusahaan yang akan ia beli sahamnya. Perusahaan tersebut adalah Heavenly Demand Consulting, sebuah emiten yang ia lihat sedang berada di posisi ke-85 dalam daftar pasar modal. Ryumin menyadari bahwa perusahaan itu milik Ma Gyeonglok dan akan mengalami lonjakan nilai yang luar biasa setelah ronde keempat dimulai. Ia berpikir bahwa berinvestasi di sana adalah langkah strategis agar ia bisa mendapatkan kendali operasional sekaligus keuntungan besar sebagai pemegang saham mayoritas. Ia memutuskan untuk mengalokasikan 280 juta dolar untuk menguasai sekitar 31% kepemilikan di perusahaan tersebut. Saat Ryumin sedang melakukan transaksi, Ryuwon tampak berbisik penuh harap di belakangnya. Ryumin hanya bisa tertawa melihat adiknya yang terus berdoa agar ramalan mimpi kakaknya kembali terbukti benar. Setelah menerima konfirmasi bahwa pembelian saham telah berhasil, Ryumin menyadari urusan finansialnya sudah selesai dan kini ia hanya perlu membeli perlengkapan perang. Waktu pun bergulir hingga tengah malam di hari yang sama. Ryumin memanggil sistem dan membuka jendela toko virtual dari dalam kamarnya. Sambil berbaring di tempat tidur, ia merasa puas karena telah menghemat emasnya untuk momen khusus ini. Ryumin menyadari bahwa ia bisa membeli barang apapun di sana selama ia memiliki keping emas yang cukup. Ia berpikir bahwa meskipun barang di toko umumnya berkualitas normal, ia tetap memiliki cara untuk mendapatkan perlengkapan langka. Ia mengandalkan fitur barang harian yang pilihannya selalu berubah, dan karena ia sudah menghafal jadwalnya, ia tidak merasa kesulitan untuk menemukan item yang diinginkan. Ryumin menyadari bahwa hari ini adalah jadwal munculnya item tingkat epik yang selama ini ia butuhkan. Di layar toko terpampang sebuah kalung tengkorak tingkat epik seharga 4.600 emas, yang memberikan tambahan stat kecerdasan dan kecepatan serangan. Ia merasa item tersebut sangat murah jika dibandingkan dengan efek besar yang diberikannya, sehingga ia bersiap untuk menggunakan voucher diskonnya. Ryumin kemudian segera mengakses menu inventaris miliknya. Ia mengambil voucher diskon 50% yang ia dapatkan sebagai hadiah dari misi promosi kelas sebelumnya. Ryumin mulai menghitung sisa kekayaannya jika ia membeli kalung tersebut dengan harga setengah dari harga normal. Namun, ia seketika terkejut setelah menyadari sesuatu tentang jumlah hartanya. Ryumin langsung bangkit dari posisi tidurnya karena ia menyadari bahwa sisa emasnya ternyata masih sangat melimpah. Awalnya ia berniat membelanjakan sisa emas itu untuk perlengkapan biasa, namun ia mendadak mengubah rencana tersebut. Ia menyadari jika ia berhasil mengumpulkan 6.000 emas tambahan, ia akan mampu membeli keahlian umum yang jauh lebih berharga daripada sirah manapun. Ryumin bertekad untuk segera mencari kekurangan emas tersebut di ronde ketiga yang ia ketahui akan dipenuhi oleh banyak monster. Waktu pun berlalu hingga tanggal 1 Maret tahun 2023 tiba, saat dimana seluruh pemain kembali dipindahkan ke dimensi lain untuk memulai pertarungan di ronde ketiga.